Tidak. Kalian siapa? Kenapa kejar aku? Tuan Muda. Tuan Muda. Nyonya cari kamu. Yai. Bungaku. Pacaran ya? Enggak, bunga ini buat mama. Lihat, nggak dewasa. Sudah ku bilang jangan pacaran. Kamu cuma mikir pacaran, kerja di perusahaan keluarga. Sudah lupa, total lupa. Mama, lepas. Gantiin bajunya. Kerja di perusahaan keluarga cuma jadi satpam. Grupnya memang nomor 1 dunia. Tapi ini usaha mama bangun sendiri. Dasar anak bandel. Kenapa enak-enakan aja mulai dari bawah? Mama juga begitu dulu. Ruyan. Kakakmu hebat banget kan. Grup Yan undangan pameran perhiasan bisa dapat juga Ken. Biasa aja, kakakku itu dapat 2 tiket buatku kan. Nih Han, kamu putri besar keluarga Liuin. Jadi undangan ini nggak penting buatmu. Ruyan. Beberapa hari nggak ketemu. Makin cantik kan. Zhao Haojun, ngapain kamu di sini? Ruyan, jangan gitu. Tuan Muda Zhao datang buat Muban. Kok nggak sopan? Kakakku sudah aku bilangan. Aku nggak mau dijodohin sama keluarga Zhao Yan. Cuma pameran perhiasan undanganmu itu dikasih bantuan Muda Zhao. Jangan buang waktu, aku sudah punya pacar, Jen. Kamu punya pacar, En? Siapa dia? Kayaknya itu pacar Ruyan. Xing Yushen. Kenapa kamu di sini, An? Don N, ibu suruh aku kerja di sini Don N. Luxingyu.n, baru lulus langsung jadi satpam.n, cepat juga kamu dapat kerja.n. Ruyan DN, kapan kamu punya pacar DN? Kenapa nggak bilang ke keluarga DN? Namanya Luxingyu.n, dia pacarku.n, juga teman SMA aku.n. Xingyu itu hebat.n, dia juara kelas.n, selalu ranking 1 tiap tahun.n. Ranking 1 jurusan. Memangnya gunanya apa? N lulus tetap saja nggak dapat kerja.n. Akhirnya tetapin harus minta bantuan keluarga.n. Cuma jadi satpam.n. Ming.n. Jangan gitu ngomongnya .n. Sekarang cari kerja Chen susah banget .n. Banyak yang lulus langsung nganggur.n. Dia bisa dapat NN. Kerja satpamin itu udah lumayan .n. Iya dong Gwen. Nggak semua orang kayak Ren Zhao si anak kaya.n. Lulus langsung pegang Ren. Grup Zhao.n warisi bisnis miliaran.n. Aku cuma kerja paruh waktu di sini N. Ibu mau aku Ren belajar lebih banyak N, makanya kerja di sini N. Iya kak, Xingyu hebat. Sekarang kamu putri besar keluarga Liu. Kalau keluar rumah harus jaga status, bawa satpam. Jadi gimana sih? Ruyan, pameran perhiasan mau mulai. Perhiasan di pameran ini bisa langsung dilelang. Keluarga Liu memang sangat kaya. Ini semua perhiasan koleksi langka, malah dilelang terbuka. Ruyan, ayo masuk lihat. Kalau suka, kakak lelang buat kamu. Oke. Maaf ya, kalian tak boleh masuk. Saya punya undangan. Undangan lelang ini dan pameran levelnya beda. Lelang hanya untuk tamu VIP. Maksudmu apa? Maksudnya kami tak cukup VIP. Kenapa ini? Xingyu, kok kamu bisa masuk? Kalian mau masuk lelang? Tapi undangan lelang HN sepertinya dibagikan terpisah dan kami nggak dapat. Undangan lain apa? N. Undangan kami Ken. Kenapa nggak bisa masuk N? Manajer mana ada? Ada apa ini, N? Manajerin mereka nggak punya undangan lelang HN, tetap mau masuk ya. Maaf Pak, meski pameran ini bareng lelang HN diadakan bersamaan, tapi undangan lelang HN harus dibagikan khususan. Saya ahli waris grup Liuin, putra sulung Liuin, anak tertua keluarga Liuin. Berani larang saya masuk? N.
sopan banget, Len. Sudah aku bilang, Nen, jangan dekat-dekat satpam itu. Cepat sini. Tuan Mudain, mereka bukan tamu VPN. Masuk juga nggak ada tempat NN. Tenangan, bawa saja ke tempat yang disediakan buat saya. Ming, bro, emang harus kamu sebut nama Liuin, mereka langsungin biarin kita masukin. Ini apa sih, Yen? Keluarga Liu kami di Haicheng adalah keluarga top di sini. Tuan Muda, siapa mereka? Jangan peduli. Xingyu, kamu di sini untuk menemaniku kan? Ayo duduk cepat. Ruyan, kamu ngapain? Siapa dia? Kenapa bisa duduk sama kita? Kenapa memang? Xingyu memang datang khusus untukku. Kebetulan ada kursi lebih. Ming, kalau Ruyan sudah bilang begitu, kenapa kamu permasalahkan? Anggap saja biar ada yang tahu dunia. Cuma cowok ganteng. Untung ada Ruyan. Kalau tidak, seumur hidupmu takkan bisa masuk tempat mewah begini. Kakak, kenapa kamu nyindir Xingyu gitu? Aku nggak nyindir kok. Aku cuma jujur. Iya, dia cuma satpam. Kalau bukan karena Ruyan, kamu Mana bisa masuk? pacara lelang grup ya? Mungkin masih jaga di luar. Xingyu bukan satpam. Dia cuma kerja paruh waktu. Belum lulus sudah kerja ya. Keluarganya segitu butuh duit ya. Aku sih nggak kekurangan uang. Cuma mamaku pikir aku harus lebih banyak belajar biar bisa warisin usaha keluarga. Makanya aku... Usaha keluarga? Keluargamu punya usaha apa sih? Jual sayur atau jajanan? Usaha keluargamu nggak cukup buat bayar makan kita sekali. Kak, jangan keterlaluan. Siapa tahu dia emang kaya. Kalau enggak, mana bisa pakai jam Swiss? Itu harganya jutaan kan? Ini adik saya yang beliin buat kamu kan, N. Oke.N. Aku bilang, kamu terus ganggu adikku.N. Ternyata mau hidup dari dia ya, N. Kak.N, Xingyu bukan seperti yang kamu bilang.N. Orang seperti itu .N. Jam ini bukan aku beliin buat dia.N. Dia juga nggak pernah mau hidup dari cewek.N. Ruyan.N, jangan tutupi dia lagi .NN. Dia cuma mahasiswa miskinnya N yang kerja sampingan buat uang.N. Mana ada duit beli jam jutaan? N, bukan kamu yang beli. N, siapa lagi? N. Ruyan, Yan, kamu kan putri keluarga Liu.N. Masa mau kejar cowok kayak gini, N? Kakak Ran, jangan marah ya. Jam ini N bukan Ruyan beliin buat aku .N. Jam semahal ini, Zen. Bukan adikku yang beliin buatmu. An, masa kamu beli sendiri? N, kamu pikir aku bodoh? N. Iya, N, jangan bohong sama kami .N. Bukan .N. Ini cuma barang KW.N. Beli di pasar cuma 50.000 .N. Makanya aku bilang, bro, kamu salah paham soal Xingyu. Dia nggak pernah minta aku beliin apapun buat dia. Lu Xingyu, coba ngomong. Nggak punya uang ya bilang aja. Akui aja nggak apa-apa. Teman-teman juga nggak bakal meremehkan kamu. Kenapa harus beli jam KW sih? Masih muda, udah sombong banget. Bawa jam palsu buat nipu orang. Aku juga nggak ngerti. Cuma beli buat main aja. Lihat nih, jarang-jarang masuk sini. Beli sesuatu. Buat apa dikasih dia? Dia ngerti nggak? Lupa. Barang di katalog ini paling murah juga jutaan. Kamu pasti nggak mampu beli. Barusan kamu bilang ibumu suruh kamu jadi satpam. Kenapa? Jangan-jangan mau gantiin kerjaan ayahmu? Bukan .N. Ayahku guru.N. Dia meninggal muda .N. Makanya aku N. Ternyata keluarga tunggal.N. Pantas kamu nurut sama ibu.N. Keluarga tunggal beginian. Biasanya lahir anak mama.N dan ibu mertua pengendali.N. Ruyan N, kamu harus hati-hati. Tolong jangan tebak sembarangan soal keluargaku.N. Setengah hidupmu ditanggung ibu.N. Sisanya mau adik perempuanku tanggung kamu ya, N. Jadi seumur hidupmu mau ditanggung wanita, N. Kamu laki-laki atau bukan, N. Cukup, N. Kalian satu-satu mau apa sih, N? Kalau kalian tak suka dia lagi, N, aku ajak dia pergi .N. Kamu Jen. Pergi .N. Ruyan Den, Ruyan Den. Xingyu, maaf ya .N. Kakakku biasanya nggak gitu .N. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi aneh gitu .N. Sengaja nyerang kamu .N. Nggak apa, aku ngerti. Aku tahu kamu dukung aku. Itu cukup. Asal kamu di sisiku, orang yang hina aku tak akan kupedulikan.
Tenang saja, aku akan selalu di pihakmu. Anak ini cari mati ya. Hei, Ruyan terbuai sama dia. Dia berhasil membujuknya. Kalau sekarang kamu paksa pisahkan mereka, Ruyan malah makin cinta dia. Terus gimana? Aku nggak bisa diam. Lihat si miskin ini menipu adikku. Ruyan kan mau ke luar negeri belajar desain perhiasan. Langsung saja kirim dia ke sana. LDR itu memang susah. Mereka nggak bakal tahan lama. Bener juga. Aku segera atur adikku ke luar negeri. Xingyu, kali ini studi ke luar negeri, baru bisa pulang 3 tahun lagi. Kamu keberatan sama keputusanku. Tapi kamu juga tahu, desain perhiasan di Eropa sangat bagus. Tentu aku dukung kamu. Lagi ke luar negeri, bisa tingkatkan diri. Itu juga hal baik. Serius, Xingyu? Mimpi Ruyan adalah jadi desainer perhiasan. Aku akan bantu dia semaksimal mungkin. Setelah dia keluar negeri, aku akan pakai nama Yayasan Beasiswa Y untuk bantu dia. Xingyu, meski di luar negeri, aku tetap cinta kamu. Kalau kamu nggak bakal suka orang lain kan? Tentu tidak. Hatiku cuma untukmu. Kalau aku pulang, aku nikah sama kamu ya. Nanti kamu pulang. Aku lamar kamu. Hai. Kita akan keluar negeri bareng Ruyan untuk kuliah. Kalian sudah 3 tahun tak bertemu. Dia pasti jadi milikku. Ruyan pantas dapat yang lebih baik. Kamu cuma satpam. Mending lupakan dia. Xingyu, tenang saja, meski di luar negeri, aku akan fokus pada studi. Kita akan peduli mereka berdua. Kamu juga semangat ya, cepat raih sukses. Ya, aku percaya kamu. Kita semangat bareng. Cewek ini kelihatannya oke juga. Sudah, Ruyan, ayo cepat. Waktunya naik pesawat. Xingyu, tunggu aku pulang. Oke. Aduh, pergi dulu. Pergi dulu. Aku tunggu kamu. Jangan lihat lagi. Dia pasti milikku. Jangan mimpi. Dia takkan pilih kamu. Dadah. Nah, mereka sudah pergi. Ayo pulang. Cewek itu kelihatan punya ambisi. Mama cukup puas. Ruyan memang bagus, Ren. Tapi anak keluarga Zhao kan juga ikut dia ke luar negeri, .n. Aku khawatirin apa dia bisa tahan kejaran orang itu yang gila-gilaan, .n. Tenang saja, .n. Ruyan bukan tipe begitu, .n. Dia pasti cuek sama dia, .n. Ya sudah, kan anggap saja ujian, .n. Kalau dia tetap setia padamu, baru layak jadi menantu keluarga ya, .n. Nanti kalau dia pulang, waktu kamu lamar, kan Ma akan datang langsungan dan siapkan hadiah besar buat anak. Ma, jadi Mas setuju, An? Hebat, An. Sen, Ma, An. Jangan senang dulu, .n. 3 tahun ke depan, N. Kamu mau gimana, N? Impian Ruyan adalah jadi desainer perhiasan utama, .n. Aku pikirin coba masuk bisnis perhiasan, .n. Bikin perusahaan buat dia, .n. Tunggu dia pulang ke sini, nanti aku serahkan ke dia. Industri perhiasan beberapa tahun ini memang bagus. Bisa dicoba. Tunggu perusahaan kalian bisa IPO. Kalian bisa pulang, ambil alih Y Group. Mulai hari ini, Roxing Jewelry resmi berdiri. Oke, selesai rapat. Ruyan, Kenapa? baru saja aku bikin perusahaan baru. Lingkungan kerjanya oke. Oh ya, keren banget. Kamu lagi apa? Kangen aku nggak? Kangen dong. Aku mau kuliah dulu. Nanti kita ngobrol lagi. Dadah. Pak Lu, Anda benar mau kasih seluruh perusahaan ke orang lain yang sudah Anda selama 3 tahun. Lagi pula perusahaan hampir IPO.
Tentu saja ini hadiah buat tunanganku. Sudah kusiapkan milikku. Jadi miliknya juga. Sudah 3 tahun berlalu, aku dirikan Ruyan Roxing Jewelry GN. Sekarang dia juga desainer perhiasan berkelas internasional dan hari ini Shen, aku akan lamar Ruyan. Ibu juga akan saksikan identitasku sebenarnya ini. Akan aku ungkap ke Ruyan. Ngapain kamu di sini? Tempat ini bukan buatmu. Aku mau rayakan kepulangan Ruyan. Jangan sok akrab, adikku sekarang JN. Punya masa depan cerah, yang desainer muda, bukan satpam kayak kamu bisa deket sama dia, Wen. Ian sudah 3 tahunan masih belum nyerahin, masih mau nempel Ruyan, mau hidup enakan. Orang miskin pikirannya sempitan. Kamu itu mending jangan mimpi nikahi Ruyan. Bisa enak 30 tahunan mimpi indahmu, tapi kalau sudah datang kan, lihat baik-baikan jarakmu sama Ruyan. Cepat sadar diri. Memang ada perbedaan di antara kita, tapi Semua saat aku pulang dari luar negeri, aku akan menikah denganmu, oke? Halo semua, terima kasih sudah datang ke pesta kepulanganku. Nona Liu memang cantik alami. Katanya belum lama ini dia menang penghargaan desain. Sudah direkrut oleh Roxing Jewelry jadi desainer utama. Maksudmu 3 tahun lalu muncul tiba-tiba, sekarang jadi raksasa industri perhiasan Roxing Jewelry? Benar. Katanya Presiden Roxing Jewelry sangat menghargai Nona Liu, langsung kirim undangan ke dia. Rekrut dia ke Roxing Jewelry. Jadi Nona Liu Ruyan punya masa depan cerah. Dengarkan, Presiden Roxing Jewelry langsung beri Ruyan surat kerja. Ruyan sebentar lagi akan jadi desainer perhiasan top di negeri ini. Dia orang yang cuma bisa kamu kagumi. kamu tahu Presiden Roxing Jewelry siapa? Siapapun itu juga bukan kamu, cuma satpam. Pertama, aku ada kabar baik, mau berbagi ke semua. Presiden Roxing Jewelry resmi rekrut aku jadi desainer utama mereka. Dan akan buka khusus untuk pasar mewah submerek. ANN Roxing Mobile Submerek khusus untuk Nona Liu.n akan buka submerek sendiri.n. Dapat perlakuan top kayak gini.n. Kelihatannya Presiden itu N benar-benar hargai Nona Liu.n. Nona Ruyan malah dapatin pengakuan dari Presiden Roxing Jewelry.n. Ku dengar Presiden itu hanya ganteng dan kaya.n. Jangan-jangan dia anak Nona Ruyan.n iri banget. Ruyan, aku pernah bilangan akan buat kamu jadi orang yang bikin semua iri.n. Sekarang aku sudah wujudkan.n. Tentu saja, yang paling penting hari ini Jan, aku mau berbagikan kabar bahagia ke kalian.n. Waktu kuliah Ren, pacarku Ben selalu dukung aku di belakang.n, di support aku dan nunggu aku pulang setelah lulus.n. Jadi aku putuskan setelah balik aku nikah sama dia.n. Makanya aku pilih hari ini Jan yang sangat berarti buatku untuk umumkan tanggal pernikahan kami.n. Gimana ya? Aku belum sempat lamar Ruyan. Dia sudah tak sabar umumkan tanggal nikah kita. Salahku. Kenapa nggak lamar lebih cepat? Siapa yang bisa nikahin Nona Liu sehebat ini? Iya, siapa ya? Iri banget. Kenapa Mama belum datang? Ruyan mau umumkan tanggal nikah kita. Momen sepenting ini. Kenapa dia nggak saksikan? Selanjutnya, aku minta tunanganku Tuan Muda Grup Zhao. Tunanganku Zhao. Kalau aku pulang dari luar negeri, aku akan menikah denganmu, oke? Jadi pacar Nona Liu adalah Tuan Muda Zhao. Mereka benar-benar cocok. Nona Ruyan memang hebat, cinta dan karir sukses. Sudah punya kerja di Roxing Jewelry dan menikah dengan orang kaya. Mereka berdua kelihatan serasi banget. Ruyan. Liu Xingyu, Kodok ingin makan angsa. Sekarang sadar kan? Masih mau nikahi adikku. Lihat diri sendiri dulu, siapa kamu? Maukah kamu menikah denganku? Aku akan selalu mencintaimu. Menikahlah dengannya, 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 menikahlah dengannya. aku mau Mulai hari ini, Nona Liu Ruyan jadi istri muda grup Zhao selamanya. Selain itu, ada berita lagi. Akan saya umumkan. Sudah hamil anak saya. Semoga nanti kalian bisa hadir di pernikahan kami. Liu Ruyan.
Batalkan semua jadwal. Saya janji pada Xing Yu, di hari lamarannya akan hadir langsung. Bos Ye, ini hadiah tunangan untuk istri muda. Cukuplah berangkat. Tiga tahun lalu kamu bilang pulang ke sini langsung nikah. Sekarang maksudmu apa? Jelaskan ke saya. Xing Yu, dulu saya sudah janji. Tapi saya kira kamu sudah tahu. Tahu apa? Jangan pura-pura lu, Xing Yu. Kamu belum sadar jarak kita sekarang sangat jauh soal keluarga dan kemampuan. Juga status saya sekarang dan posisi saya. Mana yang kamu cocok buat saya? Cuma karena itu, karena kamu pikir saya nggak cocok buatmu. Bukan begitu? Aku putri keluarga Liu. Segera jadi desainer utama di Ruxing Jewelry. Punya merek perhiasan sendiri. Masa depanku cerah. Kamu? Lu Xing Yu, jangan mimpi. Ruyan sekarang desainer perhiasan kelas dunia. Bahkan CEO Ruxing Jewelry sangat mengakuinya. Hanya pewaris keluarga miliuner yang pantas dengannya. Kamu juga pikir begitu? Kan. Hanya grup Zhou keluarga kaya seperti ini yang layak aku percayakan hidupku. Kamu tak pantas untukku. Kamu bilang aku tak pantas untukmu. Apa kamu tahu siapa yang tak pantas untuk siapa? Tentu saja kamu tak pantas untuk Ruyan. Kamu cuma pria manja yang cuma mau hidup dari wanita. Hanya aku pilihan terbaik untuk Ruyan. Lu Xing Yu, demi persahabatan kita selama bertahun-tahun ini, sebaiknya kamu pergi sekarang. Jangan bikin keributan di sini. Nanti kamu sendiri yang malu. Seorang bocah manis masih berharap kodok makan angsa, masih mau nikahi adikku. Sadar diri, cepat pergi. Jangan kejar-kejar Ruyan lagi. Demi masa lalu kita pernah sekolah bareng. Kalau kamu datang untuk memberi selamat, aku senang menerimanya. Tapi kalau kamu cuma mau bikin ribut, jangan salahkan aku berubah sikap.n. Cepat pergi .n, Lu Xing Yu.n. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu .n. Bukan tempat yang cocok buatmu .n. Kamu tahu apa yang kamu tinggalkan, N. Aku tahu kamu demi aku mendirikan perusahaan .n. Aku sangat berterima kasih .n. Tapi pernahkah kamu pikirin perusahaan kecil mana mungkin layak untuk orang seperti aku, desainer top 10? Jadi ini alasanmu ingin nikahi Ruyan .n, perusahaan baru didirikan .n. Tadi kamu tidak dengar .nn. Ruyan sekarang sudah JN kerja di Ruxing Jewelry .n, perusahaan baru didirikan NN. Dibanding Ruxing Jewelry JN, tidak ada apa-apanya .n. Ambil kembali saja .n, jangan bikin orang tertawa .n. Liu Ruyan .n. Kamu justru lelucon paling lucu, N. Anggap saja Nen 6 tahun cintaku sia-sia .n. Kamu takkan pernah diterima di Ruxing Jewelry .n. Akulah N, Presiden Ruxing Jewelry .n. Dan yang baru saja kamu lewatkan adalah kontrak penyerahan Ruxing Jewelry. Mana mungkin Ruxing Jewelry itu kamu yang dirikan? 3 tahun lalu setelah kamu keluar negeri, aku yang mendirikan Ruxing Jewelry. Awalnya aku mau semua ini demi membuka jalan untukmu, tapi kamu yang paling lucu apa? Hari pertama pulang langsung tunangan sama orang. Jangan ngomong ngawur. Kalau kamu benar hebat, dalam 3 tahun bisa dirikan Ruxing Jewelry, perusahaan top seperti itu. Kenapa setelah lulus kerja saja tak dapat? Masih bilang Ruxing Jewelry buat Ruyan Om. Omonganmu sampai ke langit. Liu Ruyan, kamu kira Ruxing Jewelry tanpa alasan akan rekrut kamu? Kalau bukan karena aku, kamu tak akan pernah dapat undangan kerja dari Ruxing Jewelry. Jangan asal bicara. Aku diterima karena kemampuanku. Kamu memang datang buat ribut. Satpam, tahan dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Datang ke pesta tunanganku bikin ribut, ngomong ngawur terus. Kamu memang perlu diajar. Zhao Hao, ingat baik-baik. Suatu hari Zhao Group bangkrut dan likuidasi. Itu gara-gara tamparanmu ini. Ancamin aku, cuma kamu. Aku mau lihat gimana kamu bikin Zhao Group bangkrut. Berani sentuh aku, coba aja. Aku bakal bikin Zhao Group hancur total. Tendang dia.
biar kamu nggak sombong. Lihat dirimu sekarang, sampai segitu malunya Lu Xingyu, cepat pergi. Orang sombong kayak gini nggak pernah sukses. Memang harus diberi pelajaran. Hari ini Zhao Xiao tunangan, makanya baik hati. Lepasin kamu, cepat pergi. Aku mau kalian semua orang hari ini bayar atas semua yang kalian lakukan hari ini. Aku mau lihat apa yang bisa kamu lakukan ke aku. Berhenti! Itu kan orang terkaya dunia, Ye Qingshuang ya. Dia... Siapa berani sentuh anak Ye Qingshuang Gen? Xingyun. Orang dari grup Yen, kenapa mereka datang ke sini? Kenapa kamu terluka? Lukanya parah banget, Len. Siapa yang ganggu kamu? Mereka kan berani banget sih, Gen. Hari ini semua dapat balasan. Tak ada yang bisa kabur. Barusan aku kayaknya dengar si terkaya bilang, siapa berani sentuh anaknya? Astaga, jangan-jangan anak si terkaya itu. Lu Xingyun, jangan-jangan dia si terkaya. Mana mungkin dia anak si terkaya. Kalaupun benar, kenapa dia belum lulus Gen sudah jadi satpamin? Bukan di Awen. Kalau Ye Qingshuang pasti turun tangan, Ren. Ian Ye Qingshuang tegasin. Yang menyinggung Diaun, tak ada yang selamat ya. Semua ketakutan kabur diam-diaman. Mana mungkin anak Ye Qingshuang Gen? Anak Ren. Mereka sudah ganggu kamu, Ren. Tak boleh dilepas begitu saja. Aku punya rencana sendiri, Nen. Masalah ini, Zen, akan aku sendiri datangi mereka untuk balas, Yen. Memang pantas jadi anak kuen dendam balas sendiri, Ren. Mama dukung kamu. Makasih, Maren. Nah, apapun mau kamu lakukan saja. Kamu anak Ye Qingshuang Gen. Mama dukung kamu penuh, Ren. Orang yang bully kamu, Gen. Tak satu pun bisa kabur, Ren. Mazen, aku capek, Nen. Ayo pulangan. Kasih tahu manajer hotel, Gen. Biarkan mereka bertahan 2 hari lagi. Usir mereka dari hotel, Gen. Mulai sekarang bisnisnya grupnya tak akan layani mereka orang keluarga Zhao dan Liu Yin. Yan. Aku pikir mereka hebat dan untung mereka sadar diri. Pergi sendiri. Dasar miskinin. Kenapa belum pergi, Ren? Untung Lu Xingyun tak bikin ribut lagi. Sudahin, maaf semua. Ada insiden kecilan. Pesta lanjut, Maafin. Pesta ini tak bisa lanjut. Silakan pergi sekarang. Ayo kita pergi. Kenapa? Ini adalah pesta tunangan yang baru saya pesan. Kenapa kamu suruh kami pergi? Hotel tutup sementara. Maaf tak melayani tamu lakukan. Keluarga Zhao itu Keluarga kelas 3. berani menindas kita keluarga ya? Tenang saja, aku pasti akan buat mereka membayar. Perusahaanmu sudah lama promosikan Liu Ruyan. Tiba-tiba pecat dia. Kalau salah tangani akan jadi krisis PR serius. Apa rencanamu? Aku sudah rekrut desainer perhiasan internasional Lin Xiao. Lin Xiao itu yang sering menang lomba internasional, juara utama desainer jenius. Dia jarang tampil sekarang. Kamu yakin bisa dapat dia? Saya yakin. Tenang saja, Bu. Aku pasti akan buat dia kerja di Ruxing. Takkan tunda Ruxing IPO. Segera beritahu Liu Ruyan batalkan penerimaannya. Ruyan, besok setelah kamu masuk Ruxing, pastikan Zhao dan Ruxing kerjasama. Ahau, tenang saja.
Aku pasti bantu kamu. Roxing itu top perusahaan perhiasan. Kalau bisa kerjasama, keluarga Zhao pasti jadi keluarga papan atas. Ini Roxing Jewelry. Halo. Apa? Aku dibatalkan kerja. Roxing Jewelry batalkan lamaranku. Tak mungkin. Mereka sudah lama promosi keluar. Harus tanya jelas soal ini. Selamat gabung Roxing Jewelry. Nona Lin, lamaran kerja kamu sudah diproses semua. Kerjasama yang baik, Pak Lu. Anda baru tiba dari Highcheck. Sebenarnya kamu datang sepagi ini ke kantor. Karena saya sudah janji pada Anda. Jadi kepala desainer. Tentu harus buktikan hasil. Pak Zhang, akhirnya Anda kembali dari dinas. Bukan dokumen ini. Semua tunggu Anda serah terima. Tak sempat urus lagi. Hari ini adalah hari masuknya kepala desainer. Liu Ruyan mulai kerja. Pak Zhang. Ruyan, lihat. Upacara masuk kerja sudah siap semua. Artinya, orang yang telepon kamu kemarin itu penipu. Memang benar. Selain saya, siapa lagi yang mampu jadi kepala desainer Roxing? Ayo! Maaf, Anda calon kepala desainer kami akan segera mulai. Kepala desainer, Nona Liu Ruyan? Benar. Saya. Pak Liu, kami memang menunggu Anda. Silakan masuk. Selamat datang, Nona Liu. Bergabung di Roxing Jewelry. Halo, Pak Liu. Direktur Liu, semua proses masuk kerja sudah diurus. Katanya CEO sangat menghargai dia. Aku harus benar-benar ambil hati dia. Itu dia yang baru kepala desainer ya? Katanya CEO sendiri yang tunjuk dia. Dengar-dengar dia pernah dapat banyak penghargaan internasional. Orangnya juga cantik, benar-benar pintar dan menarik. Jadi di kantor ini, selain CEO dia yang paling berkuasa ya? Ih, kamu ngomong kayak nggak jelas aja. Direktur Liu, saya dari HR. Manajer Zhang, panggil saya Xiao Zhang saja. Direktur Liu, saya Xiaoli. Saya Xiaobai. Saya Xiaosun. Jaga jarak sedikit ya. Direktur Liu, saya dengar Anda dipilih langsung CEO. CEO pasti sangat menghargai Anda. Bisa ajari kami gimana caranya biar dihargai CEO? Saya juga nggak tahu CEO suka saya karena apa. Saya belum pernah ketemu dia CEO nilai saya. Tentu karena kemampuan saya. Memang harus dulu, harus benar-benar hebat. Baru bisa ngomong gitu. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Kepala desainer baru sudah mulai kerja. Kok ada lagi satu? Apa? Maksudnya apa masuk kerja? Iya, yang kemarin baru datang kepala desainer. Sekarang ada di kantor. Zhang, antar saya ke sana. Oke, silakan. Silakan masuk. Ini nanti jadi ruang kerja Anda. Lihat pencahayaannya bagus banget. Iya kan? Kamu siapa? Ini ruang kepala desainer kerja di sini. Benar. Aku memang Roxing, desainer utama baru. Lin Xiao. Lin Xiao. Dia yang di kompetisi internasional selalu mengalahkanku, desainer jenius itu. Kenapa dia kesini? Ke Roxing Jewelry. Kalau dia di sini, posisiku terancam. Siapa penipu ini? Aku desainer utama baru di Roxing. Benar. Perusahaan kami akan punya desainer utama baru. Dia Liu Ruyan di sampingku. Bu Liu, aku baru urus masuk kerjanya. Kamu belum tahu kan, status masuk kerjanya sudah dibatalkan. Aku ini desainer yang dipilih langsung Presdir. Dan Presdir juga urus masuk kerjaku. Dipilih langsung Presdir. Tapi kamu cuma pura-pura jadi aku. Mau rebut posisiku. Benar, Presdir kami hanya pilih Bu Liu saja sebagai desainer utama. Aku belum pernah lihat. Manajer Zhang. Menurutku dia penipu yang diam-diam masuk kantor. Berani banget kamu datang ke kantor kami buat nipu. Xiao Zhang, penipu kayak gini kok bisa masuk kantor? Cepat usir dia. Kalau sampai bikin kerugian
siapa tanggung jawab? Iya. Seseorang. Kalian mau apa? Lempar dia keluar. Lepaskan aku. Aku ini desainer yang dipekerjakan presdir kalian. Kalian nggak boleh gini ke aku. Kok muncul lagi desainer utama baru? Nggak tahu juga siapa dia. Semua perkenalkan ini. Dia adalah desainer utama baru kita, Ruyan. Dan dia berani ngaku jadi desainer utama buat bikin kaca. Orang ini gila ya? Berani-beraninya ngaku desainer utama kita. Lepaskan aku. Akulah desainer utama asli. Liu Ruyan sudah dibatalkan kualifikasinya. Bohong serendah ini, berani juga kamu bilang. Lihat, ada yang percaya? Kamu nggak baca berita? Sebulan lalu Roxing Jewelry sudah rekrut Liu Ruyan jadi desainer utama. Kalian ngapain bengong? Cepat usir penipu ini, lempar dia keluar. Aku desainer yang presiden kalian pilih langsung. Kalian nggak punya hak perlakukan aku begini. Mereka nggak berhak. Aku punya hak. Sekarang aku yang atur di sini. Baik, tunggu presiden datang. Kalian bakal kena masalah. Mau nakut-nakutin siapa? Kalian berdua, cepat lempar dia keluar, pergi sana. Balikin desainku ke aku. Lin Xiao memang desainer jenius. Desain perhiasan ini sangat luar biasa. Aku harus dapatkan ini. Kamu benar-benar nekat ya. Kamu bukan hanya berpura-pura sebagai kepala desainer, tapi juga berani mencuri desain rahasia perusahaan. Desain rahasia. Ini adalah draft desain yang aku siapkan selama setengah tahun. Kembalikan padaku. Ini dokumen rahasia perusahaan. Jangan harap bisa mencurinya. Mencuri? Apa mencuri? Draft ini memang milikku. Kamu malah berani merebutnya. Siapa yang memberimu keberanian buat bertindak semaumu di sini? Siapa orang ini? Tidak tahu, tidak kenal. Lu Xingyu, kenapa kamu datang ke sini? Jangan-jangan kamu datang karena Ruyan masuk kerja hari ini dan sengaja mengikuti buat mengejarnya terus. Siapa kamu? Kamu nggak berhak bicara di sini. Nona Lin, kamu nggak apa-apa. Direktur Lu, barusan dia bilang dia adalah kepala desainer dan merebut draft desainku. Liu Ruyan, Roxing Jewelry bukan tempat buat kamu bikin keributan. Kembalikan naskah itu. Apa? Desainnya? Aku yang jadi desainer utama Roxing, naskah ini milikku. Lamaran kerjamu sudah dibatalkan. Masih berani ngaku desainer utama? Hah? Aku tahu. Pasti kamu yang telepon bohong bilang Roxing batalkan lamaranku. Tak ada yang bohong. Lamaran kerjamu memang dibatalkan. Ada orang ini di kantormu? Aku belum pernah lihat. Tapi aku manajer HRD. Tak ada yang pernah lihat dia. Berarti dia bukan dari kantor kami. Tak pernah lihat. Aku juga belum lihat. Baru ya? Oh, 2 tahun ini aku jarang ke kantor. Jadi kalian tak kenal aku juga wajar. Aku Prestige Roxing Jewelry Lu Xingyu. Orang ini yang benar-benar mau aku rekrut jadi desainer utama Liu Xiao. Lu Xingyu, kebiasaanmu suka berkhayal. Belum hilang ya? Bohongmu penuh celah. Masih berani ngarang. Kalau engkau CEO Roxing, aku jadi orang terkaya dunia. Lu Xingyu itu CEO grup Roxing. Kalian malah nggak kenal. Bener-bener nggak tahu diri. Dia jangan-jangan CEO kita beneran. Nggak tahu. CEO udah 2 tahun, nggak pernah ke kantor. Siapa yang tahu? Tunggu dulu, lihat situasi. Jangan sampai kalian ketipu. Dia mantan tunangan saya karena diputusin. Makanya bikin keributan. Kemana Ruyan pergi? Kamu ikut terus, tebal muka banget. Kami berdua mau menikah sebentar lagi. Jangan ganggu lagi. Makan enak. Harus banget ya. Seluruh Roxing milik saya. Saya nggak perlu makan dari Ruyan. Kamu berani juga berpura-pura jadi CEO Roxing Jewelry. Roxing aku yang dirikan. Liu Ruyan, dulu sudah kubilang, kamu selamanya tak akan diterima kerja. Yang mau kupekerjakan adalah Nona Lin Xiao. Ternyata yang pura-pura itu kamu ya? Lu Xingyu, kamu mimpi atau lagi ngelamun katamu aku tak akan diterima.
Tapi lihatlah, aku sudah diterima kerja. Kamu bilang kamu CEO Roxing. Lihat kantor ini sekarang, ada yang kenal kamu. Baru lulus. Cuma bisa jadi satpam. Bisa dirikan Roxing Jewelry. Perusahaan top begini. Kalau tahu diri, cepat pergi. Jangan paksa aku usir kamu. Ini perusahaanku yang harus pergi. Kamu kan? Kamu... Iya, kalian bahkan CEO sendiri pun tak kenal juga. Bilang-bilang katanya dia CEO. Gimana buktinya? Perusahaan aja nggak ada. Siapa yang kenal kamu? Oh, aku ingat Tante Wang cleaning service dari awal perusahaan. Dia selalu di sini. Pasti dia tahu. Kamu nih, Tante Wang. Iya, datang. Tante Wang, orang ini dia CEO nggak sih? Kamu itu... Kamu itu... Siapa kamu? Aduh, Tante Wang, dia ngotot bilang dia CEO. Bukannya Tante pernah lihat CEO? Perusahaan baru berdiri 3 tahun lalu. Aku memang pernah lihat CEO, tapi lupa wajahnya. Berarti benar-benar nggak bisa dibuktikan. Siapa lagi yang pernah lihat CEO? Lu Xingyu, kamu lihat. Di sini memang tak ada orang yang kenal kamu. Kamu kira bilang diri sebagai CEO Roxing bisa bikin aku berubah pikiran? Bener-bener lucu. Bakat ya tetap bakat. Hanya hidup dalam khayalan. Jangan ganggu Ruyan lagi. Kalau tidak, aku pastikan kamu hilang dari Hai Cheng. Pak Lu, orang ini gila. Berani ancam kamu. Ada saja orang baru dapat sedikit kuasa langsung sombong. Sudah cukup, 2 penipu ini masih berani di sini. Cepat usir mereka keluar dari sini. Ngapain bengong usir 2 peniru ini keluar sekarang? Bagaimana? Kalau dia benar CEO kita. Gimana dong? Nggak tahu. Lihat dulu. Tapi ini cara kita deketin desainer utamanya yang bagus. Kamu ikut nggak? Kalau nggak, aku aja. Jadi aku ikut juga. Berani kalian. Tunggu. Aku ingat sekarang. Di ponsel saya ada satu foto dengan CEO 3 tahun lalu. Nih, lihat. Serius? Biar saya lihat. Kamu benar-benar berani sekali. Kamu nekat nyamar jadi CEO. Lihat kan, itu baru CEO kita. Bukan anak muda kayak kamu. Kamu nggak bisa nyamar. Jelas beda orang. Lihat tuh CEO Roxing berwibawa banget. Matanya aja lebih besar dari kamu. Lihat dirimu lagi, Mas ganteng. Kamu keterlaluan. Berani-beraninya nyamar jadi CEO kita. Kamu malah suruh Pak Liu pergi. Menurut saya, yang harus pergi itu kamu. Editan parah begini, mana bisa sama? Foto hasil edit berat. Mana bisa jadi bukti Lu Xingyu Prestige Roxing itu? Kalian berdua penipu. Bisa buktiin apa? Lu Xingyu sudah ganggu acara tunanganku, sekarang ganggu kerjaanku. Kamu keterlaluan orang. Usir mereka sekarang. Berani ya kalian. Pak Liu itu langsung direkrut Prestige jadi desainer utama, mau buat sub-brand khusus dia. Ini kesempatan buat dekat sama Pak Liu. Peluang emas. Cepat-cepat usir dia sekarang. Kalian semua, ayo cepat. Ayo. Asisten Lee segera ke kantor. Dia malah telepon asisten Lee. Dia beneran presdir kita? Jangan-jangan dia presdir? Hebat juga kamu. Sampai asisten Lee pun dipanggil. Biar bisa datang ke kantor kami buat nipu orang. Persiapanmu matang juga. Asisten Lee, siapa itu? Pak Liu. Mana asisten Lee? Itu asisten khusus presiden kita, asisten pribadi presiden katanya. Sejak perusahaan berdiri, dia selalu di sisi presiden, kerja bareng presiden. Bisa dibilang setengah pemimpin grup kita. Jangan sampai kalian tertipu orang ini. Mana mungkin dia kenal asisten Lee. Meski asisten Lee datang, tetap saja 2 orang ini yang akan diusir juga. Kalian berani juga ngomong gitu. Sekarang, sebagai desainer utama Roxing Jewelry, saya perintahkan kalian usir mereka berdua. Pembohong besar itu keluar dari sini. Lepas aku.
Kalian benar-benar sudah keterlaluan. Tempat ini bukan untukmu. Ruyan sudah tak suka kamu, cepat pergi. Sudah cukup, cepat usir mereka, usir sekarang. Dengar ya, kalian pasti akan menyesal. Berhenti. Kalian gila, berani pada presiden? Asisten dia penipu ini ngaku-ngaku jadi presidir kita, datang ke kantor buat ribut, ganggu kerja karyawan. Aku mau usir dia keluar. Penipu. Dia datang ke kantor kita ngaku-ngaku dirinya presidir. Lihat tuh, bawa satu aktor. Katanya itu desainer utama baru kita. Untung ada bos Liu, langsung bongkar tipuannya. Asisten halo, saya Liu Ruyan, desainer utama baru. Barusan kamu mau usir mereka ya? Bener, satu ngaku jadi saya, satu ngaku jadi presidir. Sebagai desainer utama baru, saya usir mereka keluar. Ada masalah? Berani pukul aku? Berani pukul Ruyan, aku habisi kamu. Lepaskan. Aku memang ingin menghajarmu. Dari mana kamu dapat nyali berani usir mereka? Aku ini desainer utama baru di Rushing. Kecuali presidir, aku yang putuskan di sini. Kamu siapa sih? Kamu nggak berhak bicara di sini. Kamu benar-benar gila. Kamu cuma asisten berani bicara begitu padaku. Kamu tahu nggak, presidir sangat percaya aku. Mulai hari ini, kamu dipecat dari dewan. Penerimaanmu kerja sudah dibatalkan. Kamu nggak tahu ya? Benar-benar bodoh, seperti babi. Pak Lu, maaf, sudah buat Anda kaget. Halo Pak Lu. Halo Pak Lu. Halo Pak Lu. Pak Lu, apa dia benar presidir kita? Habis. Kali ini benar-benar habis. Mana mungkin? Gimana dia bisa jadi CEO? Nggak mungkin. Dia cuma punya perusahaan kecil. Gimana bisa jadi CEO perusahaan besar kayak Roxing? Aduh, sekarang benar-benar tamat. Bahkan asisten Lee bilang dia CEO. Aku malah mau usir dia. Untung tadi nggak ikut emosi. Habis sudah, dia beneran CEO. Kali ini ada yang kena masalah. Bukan kamu. Pak Lu, Nggak mungkin, dia cuma satpam. Mana ada dia CEO? Asisten Lee. Dia memang CEO. Dasar suka remehkan orang. Suka remehkan orang. Lee, asisten Lee, aku nggak sengaja. Aku benar-benar nggak tahu. Pak Lu sibuk, jarang ke kantor. Tapi dia memang CEO Roxing Jewelry. Dia nggak kenal aku, nggak apa-apa. Tapi kamu melanggar aturan, bikin geng di kantor, menindas orang lain. Kamu parasit kayak gini. Pergi dari sini. Aduh Pak Lu, saya nggak sengaja. Kamu ampuni saya ya Pak Lu. Saya mohon. Pak Lu. Selanjutnya, sekarang giliran kalian berdua. Xingyut, kamu beneran presidir Roxing? Roxing beneran perusahaanmu? Kenapa masih nggak percaya saya? Kamu baru lulus, baru jadi satpam. Mana mungkin bisa dalam 3 tahun mendirikan Roxing Jewelry? Mana mungkin bisa dalam 3 tahun mendirikan Roxing Jewelry? Faktanya memang begitu. Masih belum sadar ya? Ada yang kemampuannya kurang, jadi cuma curiga sama orang lain. Liu Ruyan, saya dulu udah bilang kamu bakal nyesel pilihanmu dulu. Anggap aja 6 tahun cinta saya dibuang percuma. Kamu nggak akan pernah dapat kerja di Roxing Jewelry. Xingyut, kamu beneran presidir Roxing ya? Sekarang kamu nyesel kan? Aku memang menyesal. Mana aku tahu kamu dulu lakukan semua itu buat aku. Kalau tidak, aku takkan begitu. Ruyan, maksudnya apa? Xingyu, bisa kasih aku kesempatan lagi? Percaya padamu. Gimana aku bisa percaya?
Aku lulusan Royal Academy of Arts. Lulus dari sana, dapat banyak penghargaan. Sekarang Roxing butuh satu chief designer. Aku pasti lebih baik dari dia. Kamu lagi mimpi. Menyesal sudah terlambat. Aku hanya mau kerja sama dengan Miss Lin. Pantas. Ruyan, cuma jabatan chief designer kan? Tak perlu minta dia. Perusahaan Zhao tak kalah dari Roxing. Chief designer. Ternyata Pak Lun mau serahkan perusahaan ke dia. Xingyu, kamu sudah sebarkan berita keluar, sudah lama. Orang pasti di luar pikir aku chief designer Roxing. Kalau kamu tak pakai aku, orang lain bakal gimana? Ini masa depanku. Mau kamu hancurkan? Aku tahu, TN, kita masih punya rasa .N. Perasaan .N. Aku sudah lama putus asa .N. Termasuk masa depanmu sendiri .En. Kamu yang hancurkan sendiri .En. Xingyu.N. Kenapa kamu nggak bilang lebih awal tentang siapa dirimu? N. Kalau tahu aku nggak akan N bersama Zhao.N. Ruyan.N. Jangan tertipu dia .N. Dia penipu .N. Liu Ruyan.N. Dulu aku baik sama kamu kan? N. Aku nggak pernah rugikan kamu .En. Tapi kamu N. berani khianati aku .En. Terus dekat sama Zhao.N. Ruyan.N. Aku tulus sama kamu .N. Tapi kali ini kan aku salah pilih. N. Kalau ada kesempatan lagi, N. Aku pasti pilih kamu. N. Halaman jangan diungkit lagi .En. Dulu aku pikirin kamu nggak akan berubah .En. Tapi sekarang Ren, kamu berubah sampai bikin aku jijik .En. Kamu bukan lagi Gen Liu Ruyan yang aku kenal .En. Kita masih bisa mulai lagi .N. Aku masih cinta kamu .N. Pergi, N. Kamu masih cinta aku. Karena aku jadi presidir grup Roxing kan. Konyol. Dulu Pak Lu begitu setia. Wanita ini benar-benar salah pilih melewatkan pria sehebat Pak Lu. Perusahaan Roxing ini akan IPO proyek ratusan miliar. Dia lewatkan sayang sekali untuknya. Xingyu, beri aku satu kesempatan lagi. Anggap saja demi 6 tahun hubungan kita. Pergi. Barang kotor. Aku tak akan sentuh lagi. Orang kayak kamu cuma cari untung. Tak tahu balas budi. Bikin jijik lihatnya. Tak usah minta dia. Perusahaan kami sebentar lagi akan kerjasama dengan Kiafu Jewelry. Itu perusahaan perhiasan nomor 1 di Cina. Halo. Xingyu, aku. Orang. Usir dia dari sini. Berhenti. Tuan Chen, kenapa Anda di sini? Tuan Chen, kenapa Anda di sini? Aku kesini cari orang. Apa yang terjadi? Mereka dari Roxing Jewelry suka menindas orang. Janji batal sepihak. Tunanganku kerja di sini. Mereka mau usir kami juga. Oh, Roxing Jewelry ini memang keterlaluan. Jangan takut. Aku backup kamu. Ling Shop, pulanglah denganku. Ini bukan tempatmu. Nona Lin. Ini siapa? Wakil Presidir Tianfu Jewelry, Shen Fan, selalu ingin rekrut aku. Astaga, itu kan perusahaan perhiasan terbesar di negeri ini. Nilainya ratusan miliar. Shen Fan, lupakan saja, aku sudah dapat kerja. Kamu ini Presidir Roxing Jewelry? Ada perlu apa? Berani sekali kamu. Tahu tidak, Ling Shop sudah diboikot oleh seluruh industri perhiasan. Siapa yang berani rekrut dia kerja? Nona Lin sangat berbakat. Jenius desain seperti ini harus bekerja untukku. Tentang yang kamu bilang larangan industri, tak ada hubungannya dengan Roxing. Juga tak terkait denganmu. Itu larangan besar di industri perhiasan, larangan industri. Kamu begini, sama saja menentang semua pesaing. Tunggu saja kehancuranmu. Benar. Kalau kamu menyesal sekarang, pecat dia masih sempat. Bagaimana? Serahkan Lin Xiao padaku, aku akan memaafkanmu. Pak Lu, kalau Anda merasa tertekan, aku bisa keluar dari Roxing, tak akan membebanimu. Tentu tidak, Nona Lin. Roxing sangat butuh kamu. Tenang saja, aku bukan orang yang mengkhianati janji. Lin Xiao, aku tak akan biarkan dia pergi. Dia sudah jadi desainer utama Roxing Jewelry. Baik. Berani. Tunggu saja. Seluruh industri perhiasan akan bersatu melawanmu. Roxing Jewelry tak akan bertahan bulan ini. Roxing Jewelry
kita akan bertahan bulan ini. Pak Lu, hati-hati. Sekarang Ruxing sedang masa krusial IPO. Jangan sampai ada masalah. Sempit pikiran. Kau benar-benar pikir tak terkalahkan? Benar. Kupikir Roxing Jewelry hebat sekali. Ternyata biasa saja. Maaf Pak Lu. Jangan sampai gara-gara saya Ruxing jadi korban. Nona Lin, jangan takut, jangan terlalu menekan kami. Lin Xiao, ayo ikut aku pulang. Asal kau mau gabung Tianfu Jewelry, aku beri fasilitas terbaik. Kau pasti bisa jadi yang teratas. Aku bisa tinggalkan Roxing, bahkan keluar dari industri perhiasan. Tapi gabung Tianfu tak mungkin. Nona Lin, tak perlu pergi. Tenang saja. Selama aku ada, tak ada yang bisa paksa kau. Lu Xingyu, ini asosiasi perhiasan. Kamu tak bisa lawan. Xingyu, asal kau mau biarkan aku tinggal, aku pasti bantu sepenuh hati, bantu Roxing go public. Tentu saja Nona Lin, asal kau mau gabung Roxing Jewelry, itu kehormatan kami. Baiklah, kamu mau lawan aku terus sampai habis-habisan ya? Tianfu Jewelry itu tak perlu ditakuti. Tak perlu takut yang lawan asosiasi perhiasan. Tak ada yang selamat. Demi satu desainer kecil, kamu mau hancurkan perusahaan. Kamu benar-benar presidir yang hebat. Cuma kalian asosiasi perhiasan bisa apa padaku? Sombong sekalian. Anak muda, dalam sebulan Roxing Jewelry pasti hancur. Kamu bakal minta ampun padaku. Mau hancurkan Roxing? Omong kosong? Lu Xingyu, kali ini kamu benar-benar bertemu lawan tangguh. Kamu sama sekali tidak tahu Tianfu Jewelry. Di industri ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Demi seorang wanita, mengorbankan masa depanmu sendiri. Benar-benar tidak punya visi. Untung saja aku tidak memilihmu. Benar. Perusahaan jauh kami sebentar lagi akan bekerja sama dengan Tianfu Jewelry. Tunggu saja. Tak sampai sebulan, 7 hari. 7 hari lagi, orang yang harus berlutut memohon padaku. Harusnya kalian... Semoga saat itu mulutmu masih sekeras sekarang. Ayo pergi. Tidak perlu diantar. Semua ini salahku, membuatmu harus menanggung tekanan sebesar ini. Yang seharusnya minta maaf adalah aku baru saja membuatmu sangat tertekan. Tenang saja, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Halo. Direktur saham grup Zhao sudah selesai diakuisisi. Sekarang Anda adalah pemegang saham terbesar grup Zhao. Mau kerja sama dengan grup Zhao? Sepertinya pertunjukan baru saja dimulai. Tuan Chen, barusan Lu Xingyu masih bicara sombong. Katanya suruh kita minta dia. Minta dia siapa dia sebenarnya? Kalau minta, justru mereka yang minta kita. Benar. Tuan Chen turun tangan. Roxing Jewelry pasti cepat hancur. Sudah bicara bisnis Tianfu Jewelry kerjasama dengan grup Zhao lancar kan? Tenang saja. Kecuali beberapa pemegang saham, sisanya sudah dikuasai semua. Baik, asal kerjasama lancar. Nanti Tianfu Jewelry jadi pasar terbesar kalian. Oh ya, Tuan Shen ya. Ini tunanganku Liu Yuyan, lulusan Akademi Seni Kerajaan. Pernah menang banyak penghargaan desain perhiasan. Kira-kira bisa tidak biar Ruyan magang di Tianfu Jewelry? Halo Tuan Shen, saya Liu Yuyan. Sudah lama dengan nama besar Tianfu Jewelry. Wajahnya, bentuk tubuhnya buat main-main juga. Oke. Nona Ruyan sekilas lihat juga sangat berbakat. Gabung ke Tianfu Jewelry pasti makin bersinar. Jadi terima kasih Tuan Shen. Makasih Tuan Shen. Nanti Ruyan masih butuh banyak bantuan Anda. Bisa diatur, tenang saja. Ya, harusnya aku kan apa yang Lu Xingyu punya bisa dibandingkan denganku. Memang Tuan Shen juga keren. Tuan Shen, lalu Roxing Jewelry gimana? Bukankah mereka mau bajak orangku? Mereka mau IPO. Kita bajak saja semua manajer mereka. Ambil semua eksekutif mereka. Langkah cerdas. Pak Lu, ada masalah
petinggi perusahaan tiba-tiba pindah semua. Apa? Sekarang pas Roxing Jewelry momen penting IPO. Pasti itu ulahan Shen Fan. Dulu dia pakai cara ini, jatuhin banyak perusahaan. Gerakannya cepat juga. Masih pakai cara kotor begini buat urusan ini, Shen Fan. Ternyata aku meremehkanmu. Sudah aku selidiki orang yang direkrut. Semua pindah ke grup Zhao. Sepertinya Tianfu Jewelry dan Zhao sudah kerjasama. Kerjasama mereka sudah mulai. Hal yang paling kunci seumur hidup adalah pengkhianatan. Sampaikan ke semua. Semua staf yang bertahan, gajinya naik 2 kali lipat. Baik, urusan rekrutmen sudah aku atur juga. Takkan ganggu proses IPO. Tapi selanjutnya, apa langkah kita? Grup Zhao. Awalnya aku mau tahan kamu beberapa hari lagi. Tapi sekarang waktunya menutup permainan. Kita ke Zhao. Rapat pemegang saham mereka akan mulai. Tuan Shen, dengan dukunganmu, para eksekutif Roxing Jewelry hampir semua sudah direkrut. Mereka sebentar lagi akan hancur. Eksekutif perusahaan pergi semua. Aku ingin lihat bagaimana mereka lolos penilaian IPO. Memang pantas jadi Tuan Shen. Kali ini Lu Xingyu pasti akan datang untuk minta tolong padamu. Ahau, kerja sama Tianfu dan Zhao sudah sejauh mana? Rapat pemegang saham akan segera digelar. Asal disetujui voting, kerjasama resmi dimulai. Bagus. Begitu kerjasama jalan, Tianfu akan dukung penuh grup Zhao. Hebat! Tuan Shen, dengan dukungan Tianfu kali ini, keluarga Zhao pasti naik ke kelas 2. Kelas 2 itu apa? Asal kerjasama dengan Tianfu lancar, menjadi keluarga kelas 1 juga mungkin. Terima kasih banyak Tuan Shen. Tuan Shen, semua ini berkat Anda. Saya pun bingung bagaimana harus berterima kasih. Nanti pasti ada kesempatan. Tuan Shen, bulan depan aku dan Ruyan akan menikah. Nanti Anda harus datang ya. Benar. Nanti Anda wajib hadir jadi saksi pernikahan kami. Ahau dapat istri baik, benar-benar istri bagus. Semoga kalian langgeng bersama cinta abadi. Makasih Tuan Shen. Aku cek dulu para pemegang saham sudah datang belum. Nah, gimana hasilnya? Tenang saja, grup Zhao. Sebentar lagi akan kita akuisisi. Kamu kerja. Aku selalu percaya kamu. Tapi kali ini ke Haicheng. Ingat, jangan ganggu Roxing Jewelry. Apa? Roxing Jewelry itu kan cuma perusahaan kecil kelas 2. Ini sangat rumit. Jangan macam-macam. Itu benar. Rumit banget. Kerja ragu-ragu. Tuan Shen, itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Kemarin di kamarku beda banget. Itu aku. Itu apa? Desainer utama Tianfu Jewelry, desainer utama sudah kuatur buat kamu. Semua sudah siap. Tuan Shen, kamu memang baik. Jauh lebih baik dari Zhao House Imut, itu lebih hebat. Asal kamu nurut, bantu aku kuasai grup Zhao. Biar kamu jadi nyonya muda Tianfu Jewelry. Itu mungkin saja. Zhao House Imut itu sudah kasih dokumen rahasia ke aku. Sudah kasih semua ke aku. Lewat hari ini, semua sudah siap. Penggoda kecil, kamu benar-benar bikin panas. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Aku baru saja jatuh. Tuan Shen, bantu aku. Hati-hati ya. Ahau, jangan salah paham. Istri teman tak boleh digoda. Tuan Shen, tentu aku percaya kamu. Semua pemegang saham sudah datang? Sebentar lagi datang. Silakan duduk. Karena semua sudah hadir, mari kita mulai rapat pemegang saham. Setahu saya, belum semua hadir. Benar, di perusahaan kita ada pemegang saham baru. Katanya pemegang saham baru ini punya dana besar, pegang banyak saham. Tak tahu siapa orang pentingnya. Kenapa saya tidak tahu? Sesuai aturan, kalau belum lengkap, rapat tak bisa dimulai. Pemegang saham baru? Belum pernah dengar? Anda jarang ke kantor perubahan kepemilikan saham.
Mungkin Anda tak tahu. Kalau begitu, kita tunggu saja. Ini dia. Beliau Presdir Tianfu Jewelry. Shen Fan Tuan Shen, dia juga partner kita proyek Tianfu Jewelry, penanggung jawab utama. Ternyata Tuan Shen memang tampan dan berwibawa. Kali ini kita kerja sama dengan Tianfu Jewelry. Perusahaan pasti makin maju. Saya rasa belum tentu ambisi Tianfu terlalu besar. Semua kami dari Tianfu Jewelry datang dengan niat baik. Ya, kekuatan Tianfu Jewelry. Kalian belum tahu? Sudah. Kenapa khawatir? Shen bawa kita cari uang, tapi ribet banget. Tapi Tianfu besar dan kuat. Kerja sama dengan kita. Takutnya mau akuisisi Zhao. Seperti berurusan dengan harimau. Sedikit salah, bisa rugi total. Zhao Group kalian hanya perusahaan kelas 2. Kalau bukan ayah saya, lihat kalian masih ada potensi. Mana mungkin kalian bisa kerja sama. Shen, tenang. Cuma kumpulan orang tua. Silakan duduk. Kalian nggak tahu Zhao Group beberapa tahun ini pendapatan terus turun kan? Tanpa Shen coba bilang langkah selanjutnya harus gimana? Perusahaan beberapa tahun ini memang terus mundur. Peluang selalu ada risiko. Saya setuju dengan Zhao. Orang cerdas masih ada. Asal kita bisa kerjasama dengan Tianfu Jewelry, Zhao Group tak akan langsung naik daun. Kalian para tua harus benar-benar pertimbangkan kesempatan cuma sekali. Menurutku Shen Shao ini memang berniat buruk. Dia mau ambil alih Zhao Group. Mana ada hal semudah itu? Kenapa harus kerja sama dengan Zhao Group? Sempit pandang. Aku peringatkan kalian, kalau bukan karena aku dan hubunganku dengan Shen Shao, menurutmu Tianfu Jewelry kenapa mau kerja sama kita? Ya, Shen Shao tulus bantu Zhao Group, kalian malah balik tuduh dia, iya kan? Setauku dulu yang kerja sama Tianfu banyak perusahaan semua diambil alih. Benar. Bagaimana buktikan Tianfu benar-benar mau kerja sama? Itu karena mereka kelola buruk. Setiap kerjasama pasti ada risiko. Kalian belum tahu Tianfu Jewelry kasih syarat apa? Cukup buat grup Zhao lewati krisis ini, bisa selamat dari masalah ini. Sekarang selain Tuan Shen, siapa lagi bisa selamatkan Zhao? Siapa lagi? Tentu saja, kalau kalian punya saran lebih baik, aku setuju kok. Diam semua. Berarti setuju. Aku setuju. Aku juga setuju. Aku tidak setuju. Siapa dia? Bukankah itu Presdir Grup Roxing Jewelry? Kenapa dia di sini? Ini bukan tempatmu datang. Lu Xingyu, kamu gila ya, berani masuk rapat pemegang saham. Siapa bilang aku menerobos masuk? Aku tahu, kamu mau sujud dan minta maaf. Mau aku berlutut minta maaf? Belum pernah ada yang berani bicara begitu padaku. Aku paham. Roxing IPO ada masalah, datang minta bantuan kami. Lu Xingyu, kamu tak bisa lawan Shen Shao. Akhirnya juga datang minta bantuan dia. Tianfu Jewelry sudah susah selamatkan diri sendiri. Jangan-jangan kamu kira dia bisa selamatkan grup Zhao kan? Jangan fitnah Tuan Shen. Tianfu Jewelry kuat. Sendiri saja susah. Itu tak mungkin. Sekarang yang terancam justru kamu. Petinggi Roxing Jewelry sudah aku rekrut ke grup Zhao. Gimana kamu mau IPO? Ternyata kamu dalangnya. Kamu pakai cara licik begini cukup lihai juga. Tapi sayang tak semudah itu. Roxing Jewelry sekarang baik-baik saja. Petinggi Roxing kini sudah tersusun lagi rencana IPO. Akan lancar juga. Apa yang bisa kamu banggakan? Kamu rekrut orang, aku bajak lagi. Aku buat kamu tak tenang. Patung lumpur menyeberang sungai diri sendiri saja susah. Tak apa. Pikirkan dirimu dulu saja. Kamu benar-benar pikir Tuan Shen cuma punya trik segitu? Nanti kamu bakal susah. Relasi Tuan Shen luas di seluruh industri perhiasan. Kalau kamu Rushing mau tetap kerja di sini, berlututlah dan minta maaf ke Tuan Shen. Bocah, sombong banget. Nanti kamu pasti minta tolong ke aku.
ada trik lain, tunjukin aja. Waktumu sudah hampir habis. Masih ngeyel. Rapat pemegang saham harusnya mulai kan? Kamu ngapain? Gila ya? Hei, Bangun, datang ke sini buat ribut ya. Lu Xingyu, ini wilayahku. Berani juga kamu sombong. sebentar lagi bukan lagi. Mau apa kamu? Ngapain ngomong sama dia? Usir dia sekarang. Orang! Usir dia! Orang! Usir dia! Ngapain bengong? Cepet! Sia-sia ngasih makan kalian. Ayo! Urusan kecil gini nggak bisa beresin. Siap! Kalau begitu aku sendiri yang usir kamu. Tuan Chow, jangan lakukan. Apa maksudnya? Kamu memihak orang luar. Dia orang luar. Kamu tetap bela dia? Ini rapat pemegang saham. Kalau dia butuhkan sesuatu, rahasia bisnis, kamu bisa tanggung jawab. Takut-takut begitu. Bukankah dia presiden Roxing Jewelry? Apa yang ditakuti? Tuan Chow, Anda benar-benar tak boleh usir dia. Aku tak percaya. Hari ini aku tak bisa usir kamu. Tuan Chow, kalau kamu usir Tuan Lu, rapat ini tak bisa lanjut. Ini rapat pemegang saham Zhao Group. Apa hubungannya sama dia? Tuan Lu lagi. Dia anakmu. Hari ini dia datang gantikan posisi kamu. Rapat pemegang saham Zhao Group? Masih butuh orang luar? Lu Xingyu, berani masuk tanpa izin ke rapat Zhao Group? Aku izinkan kamu masuk berdiri. Keluar harus merangkak. Kalian memang benar-benar bodoh. Sampai sekarang pun Belum paham situasi? Sekarang pemegang saham terbesar Zhao Group adalah Tuan Lu Xingyu. Jangan-jangan dia itu pemegang saham baru? Apa? Pemegang saham besar? Bukannya pemilik terbesar itu Tuan Chow? Kamu pemegang saham. Mana mungkin kamu pemegang saham terbesar Zhao Group? Kamu pasti gila. Datang ke sini pura-pura jadi pemegang saham. Jangan nakut-nakutin. Penipu kayak kamu sudah sering kulihat. aku penipu. Menurutku kamu lebih cocok di sini. Kamu penipu terbesar kan? Mengatasnamakan kerjasama dengan Zhao Group. Tapi diam-diam sudah mulai rencanakan bagaimana ambil alih Zhao Group. Ngaco kamu. Mulutmu gerak sedikit langsung fitnah aku. Jangan asal tuduh. Ngaku-ngaku pemegang saham Zhao Group masih mau putar balikkan fakta. Lu Xingyu, kamu mau cari perhatianku? Nggak perlu sampai segitunya. Bener-bener kayak badut. Bos kami nggak pernah bohong. Hari ini kami berdua memang datang untuk rapat pemegang saham. Kalau kalian nggak kenal aku, harusnya di sini ada yang tahu. Aku tahu, Tuan Lu memang sudah beli banyak saham Zhao Group. Aku juga tahu, dia memang salah satu pemegang saham Zhao Group. Jangan-jangan kamu benar pemegang saham Zhao. Tak mungkin. Dia CEO Roxing Jewelry. Itu saja sudah cukup aneh. Mana mungkin juga pemegang saham Zhao. Anak ini mau gagalkan rencana saya. Hanya pemegang saham kecil, mungkin juga tak beli banyak saham. Tak akan pengaruhi keputusan akhir kita. Bener, dia cuma pemegang saham kecil. Lagi pula, sekarang yang paling banyak sahamnya itu Ahau. Lu Xingyu, aku tahu kau kesini hari ini buat ganggu rapat. Sayang sekali. Kau cuma pemegang saham kecil, tak bisa ubah keputusan Zhao. Itu juga bukan bisa kau putuskan sendiri. Dari mana percaya dirimu itu? Para pemegang saham di sini, sebagian besar keluarga inti Zhao. Saya rasa kamu juga tak bisa buat masalah. Sudah cukup. Semua sudah hadir. Rapat pemegang saham dimulai. Oke, saya umumkan. Rapat resmi dibuka. Saya resmi memperkenalkan kepada semua orang ini Presiden Tianfu Jewelry Shen Fan Tuan Chen, juga penanggung jawab utama proyek ini. Senang bertemu semua. Selanjutnya, silakan Tuan Chen jelaskan pada semua tentang proyek yang akan datang. Kali ini, Tianfu Jewelry kami akan beri dukungan dana 10 miliar untuk Zhao Group. Untuk bantu Zhao Group buka 10.000 toko offline baru. Berani investasi 10 miliar. Kayaknya Tianfu mau ambil alih Zhao Group langsung. Satu toko 1 juta. Kayaknya masih kurang banyak ya. Rantai pasokan selanjutnya. Jika pasokan gagal, kalian akan rugi total. Tuan Chen tulus ingin kerjasama dan investasikan 10 miliar. Dukungan 10 miliar. Sepertinya Tianfu kali ini benar-benar mau kerja sama. Dengan dana ini, Zhao pasti bisa ekspansi cepat dalam waktu singkat. Tapi ini cuma dukungan sederhana. Apa yang Tianfu inginkan? Tentu saja Tianfu
bukan lembaga amal. Setelah kerjasama nantinya grup Zhao, pasokan perhiasan di lantai 4 akan dari kami, Tianfu Jewelry yang pasok. Apa? Zhao harus rantai pasokan lantai 4? Jangka pendek sih, tak masalah. Tapi jangka panjang, keuntungannya besar. Apalagi kalau harga naik nanti kita cuma rugi diam-diam, Xingyu. Rantai pasokan 4 lantai ini mungkin cuma kedok. Benar. Betul sekali. Begitu Zhao Group terima investasi 10 miliar ini, pasti ekspansi toko cepat. Tapi kalau toko ada masalah dana putus, Zhao Group bakal bangkrut. Akhirnya Tianfu ambil semua. Orang-orang ini pikir pendek. Kali ini Tianfu serius mau kerja sama lama. Dibanding dana 10 miliar, saluran suplai level 4 sudah rendah. Nanti Zhao Group akan kerjasama dengan Tianfu Jewelry. Sumber daya dari Tianfu jaringan relasi tak bisa dinilai dengan uang tak terukur uang. Bener juga. Kalau sumber daya Tianfu bisa kita pakai di Zhao Group, pasti bisa maju pesat. Tuan muda Zhao benar-benar luar biasa. Masih muda sudah jadi CEO, bawa kerjasama besar begitu besar. Langkahnya terlalu cepat, tak stabil. Karena pendapat pemegang saham beda. Mari voting untuk putuskan. Voting. Sudah lama tak ada aturan ini. Mayoritas di grup adalah keluarga inti Zhao. Begitu voting, bukankah tetap keluarga Zhao yang putuskan? Selama voting dimulai, masih keluarga Zhao yang atur? Ahau benar. Karena semua ragu soal kerjasama, ada perdebatan, lebih baik voting saja. Ini solusi terbaik. Cuma kerjasama kok. Lihat, kalian semua terlalu banyak khawatir. Rapat pemegang saham Zhao selalu pakai voting. Mau ganggu? Mimpi! Saya setuju voting. Saya juga setuju. Saya setuju. Sekarang, kecuali kamu Xingyu, semua pemegang saham sudah setuju. Dia pun tak bisa menolak. Siapa bilang aku tak setuju? Voting bagus. Ayo voting. Aku mau lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Karena semua setuju. Mari mulai voting. Xingyu, ini voting. Meski kamu pemegang saham, sepertinya tetap tak bisa ubah hasilnya. Lihat, tak semua pemegang saham setuju usulan ini. Kita justru jadi faktor penentu. Tenang saja, aku sudah siap. Baik, aku percaya padamu. Selanjutnya, aku akan umumkan hasil voting kalian. Sepertinya kali ini pasti kerjasama dengan Tianfu. Kerjasama dengan Tianfu juga bagus. Ini pasti bikin Zhao Group makin maju. Kalian ini sangat berpikiran sempit. Tianfu cepat atau lambat akan ambil alih Zhao Group. Aku juga tak yakin dengan kerjasama ini. Terlalu banyak tipu daya. Tampaknya di Zhao Group juga ada yang tak setuju kerjasama dengan Tianfu. Akhirnya ada orang cerdas di sini. Tapi Tianfu kalau mau ambil alih Zhao Group, harus lewati aku dulu. Kalau kerjasama terjadi, itu langkah awal aku menguasai Zhao Group. Nanti Shen Shao, jangan lupa aku. Tentu saja. Aku umumkan 4 suara setuju kerjasama. 3 suara tidak setuju. Baik, kita sudah voting RN, sudah disetujuin. Kita lanjutkan saja nanti kerjasama kita, Yang. Tunggu sebentar, Gen. Saya belum votingan. Lu Xingyu, kamu benar-benar mau cari perhatian saya? N, kalau mau bikin ribut, N, pakai otak dong, Nen. Setiap pemegang saham, Nen, cuma punya satu hak suaran. Lu Xingyu N, kamu sudah cukup belum? N, jangan tiram. Karena kamu pemegang saham Zhao Yen, saya tidak bisa apa-apaan. Di sini yang penting kekuatan. Jangan pura-pura kuat, Yang. Saya tegaskan hari ini, Zen. Kerja sama Tianfu dan Zhao Yen sudah jadi tren besar, Hen. Tak ada yang bisa cegah, Hen. Pemegang saham biasa hanya satu suara. Tapi kamu yakin, Han? Saya pemegang saham biasa, Hen. Apa maksudnya? Dia punya 2 suara keputusan. Aku tahu soal ini, Zan. Begitu kepemilikan melebihi 30% saham perusahaan, dapat 2 suara. Kamu cuma omong besar, Hen. Pemegang saham utama grup Zhao Yen. Semua ada di sini, dan sisanya cuma saham investor kecil, Hen. Mana mungkin kamu bisa beli sebanyak itu, Han? Kenapa kamu yakin, Nun? Aku nggak punya saham, Hen. Kamu rushing beberapa tahun ini dan prestasimu lumayan. Tapi kamu mau IPO kan? Mana ada dana Ren buat beli saham, N? Aku tahu kamu pemegang saham N, tapi di sini yang penting kekuatan N. Jangan sombong, Nen. Ini kan 30% saham grup Zhao Nen. Satu suara lagi, Gen. Tidak setuju kerjasama dengan Tianfu.
Anak ini mau gagalkan rencana kita. Mana mungkin, gimana dia bisa punya LN saham sebanyak ini, Ken? Ternyata benar-benar punya saham sebanyak ini, Shen. Kerjasama dengan Tianfu Jewelry. Kayaknya juga nggak amanan. Gimana sekarang, En? Jangan-jangan kita benar-benar amat, En. Sekarang cuma bisa pakai rencana DM. Punya sebanyak ini saham Zhao, apa sebenarnya mau kamu? Sahamku ini semua transaksi resmi. Meski tambah satu suara, bisa apa? Tetap imbang, tak ada yang berubah. Keluarga Zhao sebagai pendiri grup Zhao. Kalau suara imbang, seharusnya keputusan ikuti keluarga Zhao. Oh ya? Kamu yakin sudah pasti menang? Tentu saja hasil voting sudah keluar. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Ini saham grup Zhao 23%. Tambah satu suara tolak kerjasama dengan Tianfu. Dia punya lebih dari setengah saham perusahaan. Berarti Tuan Lu adalah pemegang saham terbesar. Benar, kalau punya 50% saham, dapat 3 hak suara. Mana mungkin? Tak mungkin. Dan Xingyu, kamu gila ya. Kalau kamu lakukan ini, dana Roxing akan benar-benar putus. Kamu sengaja menjebak aku ya? Merusak rencana aku, Roxing Jewelry. Kali ini kamu benar-benar tamat. Yang mulai serang Roxing, jelas kamu. Shen Fan, orang licik kayak kamu pasti kena karma, cepat atau lambat. Selesai. Rencana aku hancur total. Saya umumkan kerjasama Tianfu dan grup Zhao dibatalkan. Proposal batal. Tidak, saya tidak setuju. Kerjasama jangan dibatalkan. Zhao Shou, bukan kamu yang putuskan. Hasil voting sudah diputuskan. Grup Tianfu ada niat buruk. Kenapa harus kerjasama? Tahu saya, si Shen Shao ini bukan pertama kali lakukan hal kayak gini. Dia pakai cara licik kayak gini, bikin Tianfu Jewelry makin besar. Benar, Tianfu pakai nama kerjasama. Sebenarnya mau ambil alih perusahaan lawan. Kebetulan saya punya beberapa dokumen Tianfu. Rencana akuisisi perusahaan lawan, silakan lihat dulu. Jangan fitnah asal tuduh. Jangan percaya kata sepihak mereka. Benar, orang ini penipu. Tuan Shen memang tulus ingin kerja sama dengan Zhao. Saya bisa buktikan. Tuan Shen, masih ada cara kan? Kerjasama ini jangan dibatalin. Kamu masih bisa bantu aku kan? Benar kan? Cara sih. Tentu ada kerjasama ini harus saya dapatkan. Cepat pakai cara itu. Yakin mau batalkan kerjasama dengan Tianfu? Jangan menyesal. Kerjasama apaan? Nanti juga Tianfu bakal habisin kita. Semua yang saya lakukan demi kebaikan kita. Saya juga salah satu pemegang saham. Dokumen ini sudah saya baca. Nona ini benar. Kalau begitu, grup Tianfu ini memang ada niat buruk. Kita tak boleh setuju kerjasama ini. Kalau setuju, Zhao pasti hancur. Tuan Shen, semua sudah diatur, sudah selesai. Datang tepat waktu batal kerjasama dengan Tianfu. Bersiaplah hancur. Tuan Shen, mereka cuma cari aman. Semua ini ulah Lu Xingyu. Xingyu Shen Fan licik sekali. Tak akan berhenti sebelum berhasil. Dia pasti kejar tujuannya. Mau main curang lagi ya? Para pemegang saham masalah besar. Grup Zhao mau bangkrut. Apa? Mana mungkin Zhao bangkrut? 2 tahun ini Zhao memang menurun. Tapi tak mungkin bangkrut. Dia pakai trik apa? Kenapa Zhao bisa bangkrut? Apa ini ulah Shen Fan juga? Benar, lihat berita. Banyak pemasok hentikan kerjasama. Rantai dana perusahaan terganggu, minimal 10 miliar. Siapa pelakunya? Siapa pengkhianatnya? Berani sekali khianati grup Zhao. Grup Zhao bakal hancur. Shen Fan, kamu yang buat masalah. Semua. Sekarang grup Zhao terancam krisis. Tianfu Jewelry masih mau
kerja sama tulus. Dana 10 miliar ini tetap bisa dipakai dukung grup Zhao. Benar Tuan Shen? Anda masih mau lanjut kerjasama? Tentu. Kami sudah sepakat sebelumnya. Lihatlah. Lihat visi Tuan Shen. Bandingkan dengan kalian. Tianfu, benar mau lanjut kerjasama? Grup Zhao sekarang sudah mentok. Tak ada jalan lain. Yang bisa selamatkan Zhao cuma Tuan Shen. Tentu saja Tianfu Jewelry kami kan bukan lembaga amal kan. Setelah kerjasama tercapai, semua produk grup Zhao N akan dipasok Tianfu Jewelry JN, juga setengah NN hak operasional toko ya. Baiklah, Hin. Permintaanmu besar sekali, Ken. Sudah menunggu di sini. Semua produk yang dipasok Tianfu Jewelry Chain juga ingin setengah NN hak operasional Tokoyan. Ini bisa hancurkan fondasi grup Zhao N. Grup Zhao sekarang ada masalah besar, Shen. Selain Tianfu, tak ada lagi yang mau ambil alihnya. Permintaan saya sudah sedikit, Shen. Kalian pikirkan baik-baik kan? Sekarang sudah saat gentingin masih hitung untung rugi gen. Waktu tak menunggu. Kalau Zhao bangkrut, kita semua hancurin. Saya setuju. Saya setuju. Saya tidak setuju. Kamu sengaja bikin kacau, mau lihat sendiri Zhao bangkrut ya. Kalau Zhao bangkrut, semua investasimu jadi sia-sia. Saham cuma kertas kosong. Grup Zhao, kalau tak dapat dana dari Tianfu, pasti hancur. Kalau aku bisa selamatkan Zhao, kamu mau selamatkan Zhao? Mimpi saja. Kamu pasti tak tahu grup Zhao kekurangan dana kali ini 100 miliar. Aku berani banget. Roxing mau IPO. Dari mana danamu? Tuan Lu muda, berbakat, masih layak dipercaya. Benar. Tuan Lu ini didirikan Roxing Jewelry, juga pemegang saham utama grup Zhao. Tuan Lu benar bisa selamatkan Zhao? tentu bisa. Tapi ada satu syarat. Dia cuma badut. Jangan percaya. Kalau dia bisa selamatkan grup Zhao, aku bakal sujud panggil dia ayah. Oke, aku tunggu kau sujud. Kau juga bisa selamatkan grup Zhao. Hari ini aku mau lihat gimana kau lawan aku. Tuan Lu cepat bicara. Apa caranya? Saya investasi 30 miliar. Aku beli grup Zhao. Syaratnya usir keluarga Zhao. Apa? Jadi Anda mau ambil grup Zhao? Grup Zhao mana mungkin tanpa keluarga Zhao? Tidak bisa. Tidak boleh. Dia benar-benar mau ambil orang Zhao. 30 miliar. Itu benar 30 miliar. Kamu berani juga. Ternyata dia punya 30 miliar. Sial. Kenapa dulu aku pilih Zhao Hao si brengsek? Benar. Saya memang mau ambil alih Zhao.n. Kalau tidak menurutmu, kenapa saya repot-repot ingin jadi pemegang saham utama DN? Dengan reputasi Zhao Group yang sekarang DN nilainya di pasar Shen tak sampai 30 miliar. EN bos bukan Jones sudah sangat tulus ON. Dengan saham saya sekarang DN, kalau kalian setuju, keluarga Zhao dan gampang disingkirkan .n. Menurut saya, cari uang itu yang penting .n. Roxing Jewelry tumbuh pesat dan bos lu ini N pasti sangat berbakat N. Saya sudah lama tak suka keluarga Zhao.n. Tuan Lun, kami ikut Anda cari uang .n. Kalian memang licik .n. Berani sekali kalian. Kontraknya di sini .n. Setelah tanda tangan LN, keluarga Zhao akan dikeluarkan .n bersamaan Zhao Group NN akan dapat investasi 30 miliar .n. Terima kasih. Saya tanda tangan .n. Tuan Shengen, tolonglah Jen. Bantu saya, tolong bantu Zhao Group .n. Itu 30 miliar. Gimana aku cari 30 miliar? Oke. Kau ganggu rencana bagusku. Tunggu saja. Kau cuma bisa pakai trik murahan begini. Bisnis itu perang. Kali ini kau menang. Tapi 30 miliar itu tak mudah didapat. Aku ingin lihat langkahmu selanjutnya. Ya, jangan kira ambil alih Zhao Group sudah hebat. Roxing baru IPO. Mana bisa kalahkan asosiasi permata? Ada masalah, ada solusi. Roxing Jewelry sudah IPO. Itu sudah pasti. Kalian masih keras kepala. Jangan lupa, hari ini kalian kalah. William. Ayo dong. Ruyan, kenapa kamu? Bukankah kita mau menikah? Kau masih pikir dirimu CEO Zhao Group? Kenapa dulu aku suka kamu? Jujur saja padamu, Tuan Shen sudah setuju. Aku jadi nyonya muda Shen. Kamu layak denganku? Lalu anak kita? Anak.
sudah tak ada. Kamu perempuan, Jahat ya tetap jahat. Takkan pernah berubah. jahat. Salah sendiri. Baik, aku umumkan. Grup Zhao ganti nama jadi Xingyue Jewelry, kelola merek mewah di bawah Xingyue. Semua toko Zhao gabung ke Xingyue. Lalu eksekutif yang pindah dari Xingyue dipecat semua. Takkan diterima lagi. Baik Pak Lu. Kami mengerti. Xingyue, dulu aku dengar orang bilang presidir grup Ruxing ganteng, sangat kompeten. Aku awalnya kurang percaya. Tapi hari ini kamu memang hebat. Jadi sekarang aku juga ganteng kan? Kamu jangan banyak bicara. Ruxing kita akhirnya bisa IPO. Tapi Shenfan pasti nggak akan diam saja. Kita berdua tetap harus hati-hati. Tenang, mereka nggak bisa bikin masalah. Iya. Cuman aku nggak nyangka Liu Ruyan bisa kerja sama Shenfan begitu cepat. Dia akan terima akibatnya. Tuan Shen, jangan lepaskan Lu Xingyu itu. Berani ganggu urusanku, aku tak akan maafkan dia. Tapi sebentar lagi ada acara investasi Ye Group. Kalau Tianfu Jewelry dapat modal dari Ye Group, aku akan akuisisi Ruxing Jewelry. Tuan Shen, memang kamu luar biasa. Kamu memang hebat. Ruyan, kamu bilang waktu itu kamu kenal Paman Chen dari Ye Group, beneran? Tentu saja, waktu kuliah aku dapat beasiswa Ye Group, Paman Chen yang kasih. Bagus sekali, dengan koneksi kamu, kita makin aman. Ayo, si kecil nakal. Nanti malam temani aku lepas stres, biar aku tenang. Tuan Shen, kita masih di kantor. Ayo. Selamat untuk Xingyu Ruxing Jewelry, akhirnya IPO sukses. Ya, bertahun-tahun usaha akhirnya terwujud. Halo, Ma. Nak, dengar Ruxing Jewelry sudah IPO. Iya, Ma. Bagus, kamu memang anak mama. Janji mama tidak akan ingkar. Mulai sekarang kamu adalah presidir Ye Group. Tahun ini acara investasi Ye, kamu yang pimpin. Mama akhirnya pensiun. Iya. Berhenti. Orang tak berkepentingan dilarang masuk. Oh, kami dari Ruxing Jewelry datang untuk tender ini. Ruxing Jewelry? Saya yang cegat. Kalian memang yang dimaksud. Apa maksud kalian? Kami tamu VIP. Sekarang bukan lagi tender ini, hanya anggota asosiasi perhiasan yang boleh ikut. Tapi kalian sudah diblokir Tianfu Jewelry, dapat larangan masuk. Jadi lupakan ikut tender ini. Tender ini bukan untuk kalian. Kalau pintar cepat pergi, jangan cari masalah di sini. Kalian tahu siapa penyelenggara tender ini? Siapa yang adakan tender ini? Tentu tahu. Ini miliarder dunia Ye Group yang adakan tender ini. Masa iya kamu yang adakan? Siapapun penyelenggaranya, Ruxing Jewelry tetap tak boleh masuk. Lebih baik pergi. Ayo cepat pergi. Kami diundang untuk ikut acara ini. Kalian tak berhak menghalangi kami. Hari ini kalian tetap tak bisa masuk. Minggir. Tender akan segera mulai. Kalau terjadi apa-apa, kalian tak bisa tanggung jawab. Berhenti. Siapa yang berani sentuh orangku? Sudah diizinkan masuk? Masih mau ribut? Berani sentuh Tuan Shen? Kamu gila? Tak berani biarkan aku masuk? Kenapa tak berani lawan? Acara tender ini aku harus ikut. Jangan harap bisa tahan mereka. Jangan biarkan mereka masuk. Berhenti, jangan sentuh Pak Lu. Acara tender hari ini, aku tak akan biarkan kalian ganggu acara ini. Tianfu Jewelry sudah beritahu asosiasi perhiasan gabung blokir Ruxing. Meski kalian IPO, saham tetap anjlok. Kalau bukan Ruxing Jewelry, Ye Group undang kalian ke acara tender ini. Kamu memang sombong sekali, harus tahu. Hari ini bukan cuma acara tender Ye Group, juga hari presidir baru Ye Group resmi menjabat. Itu Tuan Muda Lu. Dia pasti investasi di Tianfu Jewelry. Kalian tampaknya sangat tertarik pada Tuan Muda Ye. Tentu saja, sebaiknya kamu menyerah. Hari ini
kamu tak bisa masuk. Kamu benar-benar pede sekali. Acara tender ini bukan punya kalian. Kenapa kalian cegat kami? Acara besar begini. Kalian pasti mau buat rusuh. Mana mungkin aku biarkan kalian ganggu urusan Tuan Shen? Kalian tak tahu malu. Pak Sun, soal kerjasama yang kita bahas, bagaimana pertimbangannya Dan? Tuan Shen lihat grup Sun sudah gabung asosiasi perhiasan. Tak perlu susahkan Pak Lu, biarkan dia masuk saja. Tuan Sun, saya baru mau tanya, sudah gabung asosiasi perhiasan, masih mau kerjasama dengan Roxing? Dia sudah kami blokir bersama. Tuan Sun, pikirkan baik-baik. Roxing memang baru IPO. Tapi nomor satu asosiasi itu Tianfu Jewelry. Kalau kerjasama dengan Roxing, siap-siap diblokir industri perhiasan. Kalau grup Sun mau kerjasama jangka panjang dengan Roxing, saya jamin asosiasi perhiasan tak akan ganggu kalian. Tuan Sun, syarat sebelumnya Anda sudah setuju. Berani bertindak di depan Tuan Shen. Tuan Sun, pikirkan baik-baik. Ketua asosiasi perhiasan sekarang adalah Tuan Shen. Anda yakin mau lawan seluruh industri? Tuan Sun, kalau benar mau bekerja sama dengan Roxing, saya tak akan halangi. Tapi rapat promosi hari ini, kamu jangan ikut. Pak Sun, hari ini Ye Group akan investasi triliunan. Yakin mau lawan Tuan Shen? Pak Lu, maaf sekali, investasi Ye Group kali ini kami tak bisa lewatkan. Lagi pula grup Sun punya banyak karyawan. Maaf sekali, tak bisa kerjasama dengan Roxing. Pak Sun, sudah dipikirkan baik-baik, promosi kali ini dia tak punya suara. Asosiasi perhiasan kelihatannya orangnya banyak. Tapi ikut mereka pasti dapat investasi. Aduh, kalian berdua sudahlah buang-buang omongan. Pilihan Pak Sun sudah jelas kan? Pak Sun, tenang saja. Kalau kami dapat investasi dari Ye Group, saya tak akan rugikan grup Sun kalian. Terima kasih Pak Shen. Pelin-pelan anjing berani karena tuannya. Lu Xingyu, sudah kubilang dari awal menentang industri perhiasan. Akhirnya bakal buruk. Tunggu saja kehancuranmu. Hari ini kalian tak dapat investasi sepeser pun. Aduh, kau kira promosi ini punya keluargamu? Mau larang kami dapat investasi? Lucu banget. Di sini bukan tempat momen, cepat pergi. Yang tak punya tempat dan itu kalian bukan Lu Xingyun, hari ini bukan cuma acara investasi, tapi juga hari presiden baru grup yang Tuan Muda Lu dilantik dan di sini semua pebisnis top NN dari berbagai bidang lain. Lagi pula, ini peluang terbaikan Tianfu Jewelry bisa dekat dengan Yen. Aku pasti tak biarkan kalian masuk dan kacaunya. Kami sudah siapkan hadiah besar Shen untuk Tuan Muda Luchen. Selain itu, aku kenal Jen pengurus Ye, Paman Cheng. Dia pasti bantu kenalkan kami kan ke Tuan Muda Luchen. grup Yen, Paman Cheng. Benar, Paman Cheng. Kau lupa nih. Waktu aku sekolah NN dapat beasiswa Yen. Paman Cheng yang N. Serahkan langsung padaku. Baru aku tahu, ternyata Paman Cheng pengurus Yen. Dengan hubungan ini Zen, aku pasti bisa. Jadi teman Tuan Luhan NN, setelah kami investasi dan selesai, aku pasti akan ambil alih perusahaanmu. Kalian tak tahu malu. Selalu pakai cara licik begini. Kamu yakin Tuan Muda Lu mau berteman denganmu? Aku ahli waris satu-satunya Tianfu Jewelry, lulusan kampus top. Orang kayak kamu tak punya keluarga, tidak punya status, tak punya latar belakang, tak bisa masuk ke lingkaran kelas atas kami. Betul, Tuan Muda Shen itu elit top. Tuan Muda Lu hanya berteman dengan Shen saja. Kamu cuma bekas satpam. Siapa peduli sama kamu? Jadi Tuan Muda Lu pilih teman dari latar keluarga ya. Tapi menurutku Tuan Muda Lu tak sudi berteman sama kamu. Sok banget sih, tak mau berteman sama aku. Masa mau berteman sama kamu? Aku sama kalian benar-benar nggak ada yang bisa diperdebatkan lagi. Minggir. Tahan dia. Acara investasi hari ini pasti nggak mungkin membiarkan kalian masuk. Lupakan saja, Tuan Shen pasti dapat investasi dari Yes. Sedangkan kalian nggak layak masuk. Kalian keterlaluan. Kalau Ye Group tahu, pasti nggak akan maafkan kalian. Siapa peduli dengan nasib perusahaan kecil kayak kalian? Ayo kita pergi. Acara mau mulai. Silakan minum. Tuan Muda belum datang. Acara investasi segera dimulai.
telepon juga nggak diangkat. Jangan-jangan ada masalah. Semua tokoh utama hari ini belum datang, acara investasi diundur. Aku keluar dulu. Kali ini pasti lancar. Jadi, Lu Xingyu dan Roxing Jewelry-nya benar-benar tamat. Tuan Shen memang hebat, bisa dapatkan investasi yang sebesar ini. Kakek Shen tahu, pasti senang. Kali ini ayah pasti tenang. Tianfu Jewelry akan diserahkan ke aku. Halo ayah. Aku sudah bilang ke Hai Cheng, jangan cari masalah dengan Roxing Jewelry. Kenapa kamu gabung dengan asosiasi perhiasan untuk blokir Roxing? Ayah, Roxing Jewelry itu apa sih? Sekarang aku sudah dekat dengan orang penting ya, Grup. Sebentar lagi aku bisa langsung naik. Menurutku, kamu susah diatur. Cepat minta maaf ke Lu Xingyu. Segera. Kenapa aku harus minta maaf? Aku kan anakmu. Kenapa kamu malah bela orang lain? Sayang, sebenarnya tak boleh bocor. Aku kasih tahu identitas Lu Xingyu. Kenapa kamu malah bela orang lain? Sayang, sebenarnya tak boleh bocor. Aku kasih tahu identitas Lu Xingyu. Paman Chen datang. Itu Paman Chen yang kumaksud. Ayah, aku pamit dulu. Orang penting datang. Jaga pintu baik-baik. Jangan biarkan Lu Xingyu masuk. Lu Xingyu itu presiden baru grup Yet, Tuan Muda Lu. Paman Chen ini Ruyan. Kamu siapa? Kenapa aku sama sekali tak ingat? Paman Chen, mungkin Anda lupa dulu beasiswa Anda sendiri yang berikan ke saya. Hari ini kami datang untuk ikut acara investasi. Sedikit ingat, acara investasi segera mulai. Kalian lanjut bicara. Paman Chen ini orang... Cari Tuan Muda. Kenapa mereka jahat sekali? Mereka bahkan larang kita ikut konferensi. Xingyu, sudah saatnya. Kenapa kamu masih tertawa? Tenang saja, aku nggak masuk. Acara investasi pasti batal. Sombong banget. Kamu lebih parah. Tanpa kamu nggak bisa mulai. Kamu pikir dirimu penting? Jangan sombong di sini. Hari ini acara investasi ini kamu pasti nggak bisa masuk. Xingyu, jangan ketawa. Cepat cari solusi. Lihat, solusi datang. Tuan Muda, hari ini acara investasi khusus buat kamu. Kenapa kamu di sini nggak masuk? Soalnya dua orang di hadapku nggak kasih masuk. Acara investasi ini buat kamu. Apa? Acara investasi ini buat kamu. Nggak mungkin. Pestanya acara investasi Y Group. Kenapa jadi buat dia? Kalian yang hadang. Bener? Paman Chen, kok kamu datang? Jangan-jangan kita benar-benar ganggu orang yang salah. Pengawal! Paman Chen, saya salah. Saya tidak tahu siapa Anda. Paman Chen, semua gara-gara Tianfu Jewelry. Itu suruhan Shen Fan. Maafkan kami. Bawa dua ini, buang mereka keluar. Pecat dan usir sekarang. Paman Chen, Paman Chen, Paman Chen. Hebat Lu Xingyu. Pantas tadi kamu sangat yakin. Ternyata CEO baru grup Y itu kamu. Shh, jangan pamer. Tadi aku benar-benar panik. Kupikir kita nggak bisa masuk. Aduh, Tuan Muda, acara investasi segera mulai. Cepat masuk. Sudah lama sekali. Kenapa acara belum mulai juga? Maaf sudah menunggu. Terima kasih atas kehadiran semua. Acara ini dari grup Y adalah ajang investasi. Ternyata benar Paman Chen yang ngurus acara ini. Sekarang Tianfu pasti dapat investasi. Iya, kata orang Paman Chen di grup Y punya jabatan penting. Belum lama, Tuan Muda Lu dirikan perusahaan perhiasan dan berhasil IPO. Lulus uji keluarga. Ketua lama putuskan posisi CEO grup Y diserahkan padanya. Jadi acara hari ini adalah proyek pertama yang diurus Tuan Muda Lu sebagai CEO. Astaga, masih muda sudah jadi pemimpin grup. Orang elit seperti lu dari kecil dapat pendidikan top, pasti sangat kompeten. Ruyan, dengan hubunganmu dan Paman Chen, kita pasti bisa jadi teman baik Tuan Lu.
Tentu saja Don N, cuma tak menyangka Don N. Sebelumnya Pak Lonan juga kerja di bisnis perhiasan N. Kenapa dulu N tak pernah dengar Gen di bidang kita ada bakat baru seperti dia Don N? Mungkin dia rendah hati N. Siapa tahu dia anggota asosiasi perhiasan N. Kalau dia anggota asosiasi perhiasan Ren, mungkin dulu kita pernah kenal Ren. Cuma tak tahu dia siapa Dan. Tapi barusan ada kejadian mengejutkan N. Sebagai tokoh utama acara investasi ini, dia malah dihalang di luar N. Tak boleh masuk N. Siapa Jen berani perlakukan Pak Lu begitu? Ini wilayah Lu Group N. Siapa berani N? Berani sekali N. Kalau aku tahu siapa N, pasti aku bela Pak Lu N. Sekarang Tuan muda Lu di depan pintu N. Bukankah itu Pak Shen dari Tianfu Jewelry? N. Pak Shen Tan, Shen Shao N. Bukankah kamu bilangan ayahmu di Jiangcheng N? Ayah, kenapa datang? Ikut aku, anak durhaka. Bukan ayah, apa yang kau lakukan? Anak durhaka, kau masih tahu aku ayahmu? Sudah dengar kata-kataku? Kalau aku telat sedikit, Tianfu Jewelry kita bisa hancur gara-gara kamu. Bukan ayah, maksudmu apa? Waktu kau ke Haicheng, apa yang sudah aku pesan? Jangan cari masalah dengan Roxing Jewelry. Sudah dengar belum? Kau malah kerja sama asosiasi buat blokir Roxing Jewelry. Dan tetap mau konflik dengan Lu Xingyu. Cuma soal itu kan. Roxing itu cuma perusahaan kecil. Blokir ya blokir saja. Apa aku belum bilang di telepon tentang Lu Xingyu? Betapa istimewanya identitasnya? Ini. Bukan dia yang istimewa. Perusahaan Tianfu kita segera akan terhubung dengan keluarga Ye. Kali ini, asal dapat investasi dari Ye, Tianfu kita bisa langsung naik. Pak Shen, saya pacar Shen Shao. Saya akrab dengan Paman Chen dari Ye. Hubungan kami baik. Ayah, tenang saja, jangan khawatir. Investasi dari Ye kali ini pasti saya dapatkan. Kamu tahu nggak kamu sudah menyinggung siapa? Masih mau dapat investasi? Siapa yang saya singgung? Akhir-akhir ini saya nggak bikin masalah. Kamu bilang Lu Xingyu? Mana mungkin. Dulu Lu Xingyu cuma satpam. Dia nggak punya pengaruh. Iya, ayah. Ruyan dulu. Teman kuliah sama dia. Anak itu dulu kerja jadi satpam. Bodoh. Sekarang, segera, langsung. Minta maaf ke Lu Xingyu. Ayah, kenapa aku harus minta maaf padanya? N, kenapa harus N? Status Lu Xingyu, N. Kamu tak bisa lawan dia, N. Aku nggak bisa lawan N. Dia cuma pemilik N. Perusahaan kecil N. Dia layak aku minta maaf N. Benar Pak Shannon. Kenapa harus minta maaf padanya N? Kamu anak yang borosen. Tianfu Jewelry kita, N, akan hancur di tanganmu, Ben. Pak Shen, dia anak andal. Kenapa pukul dia N? Kamu wanita, ayah mendidik anak Ren. Kamu tak perlu ikut campur, Ren. Ayah ini sejak kecil ayah tak pernah pukul aku. Ternyata aku terlalu memanjakanmu, Ben. Harusnya sudah pukul kamu, ayo kan. Minta maaf ke Lu Xingyu. Kenapa aku harus minta maaf padanya, N? Aku bawa anakku untuk minta maaf padamu. Minta maaf, N. Tidak perlu, aku nggak layak terima. Kamu nggak layak, N. Kamu pikir benar-benar, minta maaf padamu? N, kamu pantas anak. Ayahin hari ini aku pastiin. Takkan minta maaf padanya, kecuali kamu bunuh aku dulu. Minta maaf padanya. Kenapa harus begitu? Jelas dia yang salah lihat ambil bisnisnya Lu Shao. Pak Lu, anak saya masih polos. Sifatnya bandel. Dia baru pertama kali. Tolong maafkan dia sekali saja. Apa salahku? Kenapa aku harus minta maaf padanya? Diam. Punya anak seperti kamu, cepat atau lambat bikin aku marah mati. Pak Lu, kami memang salah duluan. Saya mewakili anak saya dan Tianfu Jewelry. Mohon maaf padamu. Ayah, kenapa harus minta maaf padanya? Pak Lu, apa yang harus saya lakukan agar Anda bisa maafkan kami? Syarat apapun saya terima. Pak Lu, itu semua salah anak saya yang bandel, kurang dididik. Dia benar-benar salah. Tak seharusnya ganggu Anda. Saya janji mulai hari ini, dia tak akan muncul lagi di depanmu. Tianfu Jewelry segera keluar dari acara ini. Karena Dir, Shen sudah bicara sejauh ini, maka ayah, kau gila ya? Tianfu Jewelry kita akan dapat bantuan grup ya. Asal dapat investasi dari grup Y, kita bisa langsung naik. Kalau mundur sekarang, dia yang untung. Benar,
hubunganku dan Paman Chen baik. Setelah dapat investasi, ya siapa dia? Dear Shen, awalnya saya mau memaafkan kalian, tapi Shen Xiao benar-benar tak sopan. Pak Lu, tenanglah. Saya pasti akan didik anak durhaka ini. Ayah, kau lagi-lagi pukul aku demi orang luar. Hari ini aku tak akan minta maaf padanya. Itu, dia cuma satpam. Kenapa harus minta maaf ke dia? Jelas kalian semua tak tahu nilai orang. Fakta sudah jelas. Kalian masih tak percaya. Fakta. Faktanya aku Shen Fan 100 kali lebih hebat darinya. Aku tak akan pernah minta maaf padanya. Kalau kamu terus keras kepala begini, tak ada yang bisa selamatkan kita. Tianfu Jewelry. Ayah bicara apa? Tianfu baik-baik saja. Action. Ayah, Anak durhaka, Tianfu Jewelry. Benar-benar selesai. ayah. Kenapa rendah diri ke orang luar? Aku janji setelah aku dapat investasi dari grup Y, aku pasti beli mereka. Roxing Jewelry. Aku akan buat dia sujud minta tolong. Benar Pak Shen, kita sudah dapat hubungan dengan Tuan Muda Lu. Dia pasti investasi ke kita. Sudah dapat hubungan? Cepat sekali. Tuan Lu jadi begini karena salah. Aku tak seharusnya serahkan perusahaan ke anak durhaka ini. Awalnya aku lihat niat baik Pak Shen, makanya tak mau susahkan kalian. Tapi hari ini kelakuan Shen Xiao benar-benar bikin aku tak bisa lunak. Kamu masih mau lunak? Sekarang kamu harus pikir gimana minta ampun padaku. Hentikan sekarang juga. Berani sekali. Berani ganggu Tuan Muda Lu. Paman Chen, sebenarnya ada apa ini? Halo Paman Chen, saya Shen Fan dari Tianfu Jewelry. Kamu yang gabung bikin asosiasi perhiasan dan singkirkan Roxing dari asosiasi itu? Ya, itu aku asosiasi kami gabungin sebagian besar perusahaan perhiasan lokal. Kerjasama antar perusahaan juga bisa makin erat. Bisa capai monopoli relatif. Bagi industri ini akan berkembang lebih baik. Anda bisa pertimbangkan untuk investasi ke kami. Iya Paman Chen, Roxing tak selevel dengan kami. Investasi ke kami pasti untung. Asal Y Group mau investasi, kami yakin penuh bisa monopoli industri perhiasan nasional. Hahaha. Kenapa kalian yakin bikin asosiasi perhiasan di grup kami pasti akan investasi ke kalian? Anda sudah lama di puncak dan lama di bisnis. Saya yakin dengan visi Anda pasti bisa lihat potensi kami. Visi saya pasti tak salah. Jadi investasi ke kalian itu jelas mustahil. Apa yang mustahil? Siapapun yang menindas Tuan Lu grup ya kami akan memboikot total. Paman Chen. Tuan Muda, halo. Paman Chen apa? Panggil dia Tuan Muda. Habis kita kali ini benar-benar kena batunya. Perusahaan yang selalu kita tekan, Roxing Jewelry, ternyata milik Prestige baru grup Y. Jadi itu artinya Prestige baru grup Y. Yang kita cari adalah Lu Xingyu. Kenapa dulu nggak tahu? Itu urusan keluarga Lu. Kalian tak berhak tahu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia jadi Prestige Group ya? Paman Chen bohong. Kan bener kan? Dia pasti bukan Prestige Group ya. Kurang ajar Tuan Muda kami. Sudah baik padamu. Bantu dirikan perusahaan. Kamu pulang dari luar negeri, langsung khianati Tuan Muda. Masih berani bilang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia jadi Tuan Muda baru lulus langsung jadi satpam? Cukup. Itulah faktanya. Tuan Lu, aku mohon lepaskan Tianfu. Aku salah. Aku benar-benar sadar salah. Aku buta. Memang tak kenal orang hebat. Tolong lepaskan aku. Minta maaf sekarang. Terlambat. Mulai sekarang, siapapun yang kerja sama dengan Tianfu Jewelry akan jadi musuh Y Group. Akan jadi musuh Y Group. Pak Shen, semua pemasok Tianfu Jewelry batalkan kerja sama perusahaan kita bangkrut. Habis sudah Tianfu benar-benar tamat. Apa yang sudah aku lewatkan istri orang terkaya harusnya milikku Xingyu. Kita sudah 6 tahun bersama. Aku tahu kau masih peduli padaku. Kalau tidak, tak mungkin. Kau lakukan semua ini untukku. Aku sudah bilang 6 tahun cinta ini anggap saja sia-sia. Xingyu, aku sadar salahku.
beri aku satu kesempatan lagi ya. Tapi kenapa kamu tak bilang kamu tuan muda keluarga Lu? Kalau tahu aku takkan... Kamu malah salahkan aku. Untung aku dari dulu tak bilang padamu. Kalau tidak, aku takkan sadar kamu wanita tak setia, tak tahu balas budi. Wanita! Tak disangka wanita ini. Ternyata cinta pertama Pak Lu benar-benar tak tahu diri. Wanita ini semuanya salahmu. Kalau tidak, aku tak akan hancur. Mati saja kau. Lepaskan aku. Katamu kau cinta aku. Wanita, aku cuma main-main. Kamu malah serius. Siapa mau sama kamu? Katamu dulu, kamu mau aku jadi nyonya besar keluarga Shen. Pak Lu, semua ini ulah wanita itu. Benar dia? Benar dia yang bikin Anda marah? Atau aku bunuh dia saja? Biar Anda mau maafkan aku? Orang! Usir mereka. Jangan sampai ada korban. Baik. Tolong Tuan Lu. Maafkan aku. Tuan Lu. Xingyu, beri aku satu kesempatan lagi. Aku salah. Bawa pergi. Tuan Lu. Xingyu. Xingyu. Tuan Lu, ini semua salah paham. Aku juga ditipu mereka. Maaf sekali. Bisa maafkan aku? Aku tak bilang ingin usir kamu, kan? Terima kasih, Tuan Lu. Akhirnya tenang. Tuan Lu, Anda juga harus naik ke panggung dan bicara. Presidir baru grup Y. Ayo cepat ke panggung. Oke.